Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 720 bergandengan tangan. Buku pemurnian artefak ditinggalkan oleh Raja Alkimia Li Tianjun. Li Tianjun ini juga orang yang aneh. Tidak hanya mahir dalam alkimia, tetapi juga mampu melakukan perjalanan keliling banyak dunia, dan meninggalkan buku pemurnian artefak yang sangat mendalam ini. Itu diserahkan kepada saya oleh seorang senior. Chen Xiang berkata dengan santai, "Bagaimana Anda belajar? Dapatkah Anda menyempurnakan beberapa hal yang kuat berdasarkan konten di dalamnya?" Ada 3 jenis jimat, formasi, dan alat pemurnian. Jika Anda ingin belajar, pertama-tama Anda harus memahami pola roh itu, dan Anda harus mengintegrasikan pola roh itu sebelum Anda dapat menggunakannya pada tingkat yang lebih dalam. Wajah Dongfang Xingyue penuh semangat. "Ngomong-ngomong, benda kuat apa yang kamu curi di alam mendalam timur, yang menyebabkan aura seluruh alam mendalam timur turun?" Chen Xiang bertanya dengan sengaja, tetapi Dongfang Xingyue tidak mencuri apapun. Benar saja, begitu Chen Xiang bertanya tentang masalah ini, dia menjadi sangat marah. "Saya tidak mencuri apapun. Ada jalur kehidupan energi spiritual di bawah real mendalam timur. Saya tidak tahu apa itu. Ada 10 di Eastern Profound Realm. Pintu masuknya bisa mengarah ke sana, dan ada pintu masuk tempat saya tinggal. Energi, dan kemudian menanamkannya pada saya, itu membuat saya marah itu hilang." Kecantikan besar ini terlihat sangat imut ketika dia marah. Chen Xiang benar-benar ingin marah padanya lagi, untuk menghargai penampilannya yang imut ketika dia marah. Dongfang Xingyue tidak tahu bahwa ada sisa-sisa Suzaku di bawah tanah yang dalam, yang membuat Chen Xiang menggunakannya dengan percaya diri di masa depan. Ada nyala api yang mengerikan di bawah Dongfang Real mendalam. Bahkan yang abadi akan dibakar sampai mati jika dia memasukinya. Dia menduga bahwa keluarga Dongfang tidak boleh ada yang tahu tentang jenazah Suzaku. "Saudari Meng Er, bagaimana panah kematian saya?" Ini adalah salah satu alasan mengapa dia datang ke Liu Meng Er sekarang. "Saya tidak punya waktu untuk berubah. Saya punya rencana, tetapi Anda tahu bahwa banyak hal terjadi setelah itu, dan saya tidak punya waktu untuk menyelesaikannya." Liu Meng Er mengeluarkan panah kematian, matanya yang indah bersinar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Tidak, Xingyue dan aku akan membantumu mengubahnya menjadi lebih kuat." Dongfang Xingyue melihat panah kematian, dan mendengus dan berkata, "Benda ini benar-benar buruk, tapi itu adalah senjata yang bagus, tetapi peringkatnya terlalu rendah, dan kekuatan yang terkonsentrasi terlalu lemah untuk menyebabkan kerusakan. Orang yang kuat, ini benar-benar perlu ditingkatkan." Kedua wanita cantik ini ahli dalam peralatan pemurnian, dan hal-hal yang mereka sempurnakan bersama pasti akan sangat kuat. Chen Xiang sering mendengar Bai Youyo dan Sume Yao mengatakan bahwa ada banyak kekuatan senjata abadi di surga itu dibuat oleh sekelompok orang. Dongfang Xingyue ini tidak hanya cantik memukau, tetapi juga baik hati dan lembut, dengan kekuatan tinggi, dan sekarang dia dalam bahaya. Jika saya bekerja sedikit lebih keras dan memberinya beberapa keuntungan, tidak akan sulit untuk mempertahankannya oleh Sister Meng Sisi. RS, wanita seperti itu tidak boleh dilepaskan dengan mudah. Chen Xiang berpikir dalam benaknya, menggunakan sumber daya di tangannya, apalagi pengrajin tingkat nirvana, bahkan tingkat peri tidak akan menjadi masalah. Sister Xingyue memang seorang ahli, dia bisa melihatnya secara menyeluruh dalam sekejap. Chen Xiang segera memuji, "Jika Anda dan Sister Meng Er bekerja sama untuk menyempurnakannya, panah kematian ini pasti akan sangat kuat." Melihat Chen Xiang berteriak, "Saudari Xingyue," Liu Meng Er tahu bahwa motif penjahat kecil ini tidak murni, jadi dia memberinya tatapan gelap. Dongfang Xingyue tersenyum lembut, "Saya tidak pernah bekerja sama dengan orang lain untuk menyempurnakan, tetapi saya selalu ingin mencoba, tetapi sulit untuk menemukan pasangan yang baik, dan sekarang saya telah menemukannya. Buat yang terbaik, tapi bahannya terlalu sulit ditemukan. Adik kecil, kamu harus tahu bahwa senjata ini perlu disuntikkan dengan kekuatan yang kuat. Jika bahannya tidak cukup baik untuk menahan kekuatan yang cukup kuat, itu sia-sia." Shen, bagaimana mungkin Xiang tidak tahu, bahan yang bagus, tentu saja, sejauh menyangkut tulang Suzaku, itu adalah bahan tingkat dewa.
Jika tulang besar itu akan disempurnakan menjadi senjata peri, saya tidak tahu caranya banyak yang bisa disempurnakan. Sume Yao dan Bai Youyo menggali tulang terkecil dari kerangka Suzaku, dan saya tidak tahu dari mana asalnya singkatnya, ada tempat tidur sebesar ini, dan tulang ini hanya setara dengan sehelai rambut untuk Suzaku kerangka. Bagaimana dengan bahan ini? Chen Xiang tiba-tiba mengeluarkan sepotong besar tulang merah menyala, yang memancarkan panas yang lemah namun kuat, yang mengejutkan dua wanita cantik yang sangat mengenal api. Tulang macam apa ini? Tulang naga? Tapi tidak terlihat seperti itu. Itu tidak memiliki nafas naga yang unik. Dongfang Xingyue mengerutkan kening dan melihat tulang itu, dan dengan lembut mengelusnya dengan batu gioknya. Tangan tulangnya sehalus batu giok, dan rasanya enak disentuh, sedikit hangat dan hangat. Bisakah Anda membantu saya mengubah panah kematian menjadi lebih kuat? Bahan yang tersisa adalah hadiah untuk kedua saudara perempuan itu, kata Chen Xiang dengan manis. Liu Meng'er tidak asing dengan hal-hal yang dimiliki Chen Xiang. Dia memiliki 3 senjata ilahi, dan bahan pemurnian terbaik ini tidak seberapa dibandingkan dengan ketiga senjata ilahi itu. Sangat mudah bagi kita untuk memiliki bahan yang bagus, mari kita mulai sekarang. Liu Meng'er memandang Dongfang Xingyue dan tersenyum tipis. Mari kita mulai, dan Chen Xiang masih bisa menonton dari samping. Kedua wanita cantik itu mengenakan satu set celana ketat yang nyaman untuk bekerja, menguraikan sosok bergelombang, membuat mata Chen Xiang selalu berputar di atasnya. Panah kematian dengan cepat dibongkar berkeping-keping. Kedua wanita itu hanya membutuhkan pola roh di atasnya dan meminjam struktur darinya, lalu mulai mendesain bentuknya. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk bekerja sama, mereka memiliki pemahaman yang sangat baik. Chen Xiang tiba-tiba menemukan hal yang sangat membahagiakan, yaitu Dongfang Xingyue tidak memiliki jiwa api, dan ketika dia melihat jiwa api dingin ungu Liu Meng'er, dia sangat iri. Anda harus tahu bahwa jiwa api Zihan adalah jiwa api yang berbeda. Chen Xiang yang membantu Liu Meng'er memadukannya saat itu, kualitasnya sedikit lebih baik daripada jiwa api ungu. Alkemis dan penyuling senjata sama-sama bergantung pada api, semakin baik jiwa api, lebih memuaskan lagi saat pemurnian. Selama orang-orang di kuil Dewa Api masih ada, Chen Xiang dapat memiliki banyak jiwa api, sejauh yang dia tahu, ada banyak jiwa api di kuil Dewa Api di atas langit, dan kebanyakan dari mereka datang melalui penjarahan. Sejauh menyangkut kuil Dewa Api, ada cukup banyak orang di dalamnya yang memiliki jiwa api. Beri dia jiwa api, apakah dia akan tidur denganmu sepanjang malam? Long Sui bertanya sambil tersenyum. Pergi, jangan pikirkan itu, aku bukan orang seperti itu, dan dia juga bukan orang seperti itu. Chen Xiang mendengus. Aku tidak bisa memotongnya. Dongfang Xingyue meneteskan keringat, begitu pula Liu Meng'er. Tulang itu terlalu keras. Meskipun kedua wanita itu adalah petarung top di Nirvana, mereka sudah lama sibuk, jadi mereka hanya bisa meninggalkan sedikit jejak. Melihat mata menghina Chen Xiang terhadap mereka, wajah dua wanita cantik yang dewasa dan menawan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan mereka benar-benar malu di depan anak nakal, yang membuat mereka sedikit malu. Bab 721 Rahasia Buku Harta Karun. Melihat kedua wanita cantik ini basah kuyup dalam siksaan, Chen Xiang tersenyum di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyebabkan wanita cantik itu melemparkan gelombang mata yang penuh kebencian dan malu. Mengapa kamu tertawa? Apa-apaan ini? Liu Meng'er mendengus dengan menawan, mengeluarkan syal sutra untuk menyeka keringatnya. Dongfang Xingyue juga bingung, dia berbisik, tulang hewan ini sangat kuat, pasti seperti binatang peri, kita manusia tidak bisa mematahkannya. Adik laki-laki, apakah kamu sengaja mempersulit kami? Dongfang Xingyue bertanya dengan lembut, adik laki-laki itu membuat tulang Chen Xiang tergelitik. Nak, apakah kamu sengaja mempermainkan kami? Liu Meng'er berpura-pura marah, dan bertanya dengan mulut mengerucut. Chen Xiang merentangkan tangannya dan berkata, saya dianiaya, jika Anda tidak dapat mengetahuinya, mengapa Anda tidak meminta saya untuk membantu Anda? Kamu bisa. Dongfang Xingyue sedikit tidak percaya. Jika aku bisa melakukannya. Chen Xiang terkekeh,
Melihat senyumnya, Liu Meng'er tahu bahwa Chen Xiang pasti punya cara. Tepat ketika Dongfang Xingyue hendak berbicara, Liu Meng'er buru-buru berteriak, "Kalau begitu cepat dan lakukan." Jika Dongfang Xingyue tidak dihentikan, Dongfang Xingyue akan dimanfaatkan oleh penjahat kecil Chen Xiang. Liu Meng'er telah menderita karenanya. "Berapa banyak yang perlu kamu potong?" Chen Xiang berjalan mendekat dan menggelengkan kepalanya. "Aku bilang apa yang kalian para wanita lakukan dengan berani? Kamu tidak bisa mengeluarkannya setelah sekian lama, dan kamu tidak memberitahuku. Kita bahkan tidak bisa mengeluarkannya. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan." Melihat ini, Liu Meng'er buru-buru menyela Dongfang Xingyue, dan berkata dengan suara rendah, "Xingyue, bocah ini membantuku mendapatkan jiwa apiku, jangan bodoh. Lihat dia, dulu ada banyak orang yang jauh lebih kuat dari dia yang meremehkannya, dan sekarang mereka semua sudah mati sekali bahkan tidak ada sampah yang tersisa." Dongfang Xingyue terkejut, Chen Xiang sebenarnya bisa membantu orang lain mendapatkan jiwa api, kemampuan ini benar-benar tidak kecil. Dia buru-buru tutup mulut, dia tahu bahwa Liu Meng'er tidak akan dengan santai mengatakan hal seperti itu. "Apapun yang kamu lakukan." Chen Xiang tertawa dan berkata, "Bagaimana kalau menjadi gadis budakku? Pergilah ke neraka." Liu Meng'er berteriak genit, dan dengan lambaian tangan gioknya, dia mengetuk keras di atas kepala Chen Xiang. Hanya bercanda." Chen Xiang memaksakan senyum sambil mengelus kepala yang sakit. "Terima kasih sudah bisa mengatakannya, biarkan Xingyue menjadi milikmu." Liu Meng'er menatap matanya yang indah, "Kamu menjadi semakin tidak jujur." Dongfang Xingyue ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Tidak, dia sebenarnya ingin bertanya pada Chen Xiang apakah dia bisa membantunya mendapatkan jiwa api, tapi dia tahu itu akan membutuhkan hadiah yang besar. Chen Xiang berpikir dalam hati, "Ada apa? Hua Xiangyue adalah budak perempuanku. Cepatlah, kami menemukan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di buku pemurnian artefak. Setelah memecahkannya, kita seharusnya bisa mendapatkan peta," desak Liu Meng'er. "Peta? Ada peta di buku pemurnian artefak?" Yang membuat Chen Xiang diam-diam terkejut. Buku pemurnian artefak ini milik Li Tianjun, barang-barang yang ditinggalkan oleh orang ini, itu bukan barang bagus. Dongfang Xingyue mengangguk, pola roh esoteris dalam buku pemurnian artefak ini tidak lengkap. Tetapi seseorang dengan sengaja meninggalkan beberapa petunjuk di dalamnya, yang memungkinkan kita menemukan yang lebih lengkap. Chen Xiang juga ingin mengetahui rahasia di dalamnya. Dia mengeluarkan pisau pembunuh iblis Qinglong, menuangkannya ke dalam api Qian Kun, lalu memotong sepotong kecil sesuai dengan bekas di tulang seperti memotong tahu. Melihat ini, Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue tercengang, mereka berusaha keras, tetapi mereka hanya membuat beberapa tanda. Tetapi Chen Xiang dengan mudah memotongnya dalam 2 atau 3 pukulan. Alat ilahi dari pisau pembunuh iblis Qinglong, dikombinasikan dengan api Qian Kun yang kuat dari Chen Xiang, dapat dengan mudah memotong kerangka Suzaku, belum lagi kerangka Suzaku telah ditaklukkan oleh Chen Xiang, dengan kekuatan pertahanan yang besar. Juga sangat sulit untuk melebur tulang Suzaku. Suzaku sendiri adalah burung dewa dengan atribut api, jadi tulangnya tentu saja sangat sulit untuk dilebur. Pada akhirnya, Chen Xiang harus berpartisipasi, tetapi dia meleburnya dengan api alam semestanya, yang membuat Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue terpukul keras. Terutama Dongfang Xingyue, kemampuan Chen Xiang telah sepenuhnya menumbangkan persepsi aslinya tentang Chen Xiang. Setelah meleleh, mereka akan diserahkan kepada kedua wanita untuk dimurnikan. Prosesnya sangat rumit, dan Chen Xiang juga bingung. Hal yang paling merepotkan adalah mengukir pola roh yang sangat rumit di atasnya, lalu menggunakan lelehan bahan untuk melelehkannya kemudian tambahkan bahan lain. Beberapa masih mengukir lapisan pola roh, tutupi dengan bahan, dan kemudian ukir yang lain. Pada pisau pembunuh setan Qinglong Chen Xiang, ada pola roh kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti di dalam titik yang sangat kecil adalah pola-pola roh. Pola roh non-pandai itu telah menyusup berkali-kali dan mengukirnya menjadi satu titik. Proyek penembaan senjata ilahi sangat besar. Chen Xiang merasa bahwa jika dia memotong Azure Dragon Demon Slayer Knife Open, apa yang Anda lihat seharusnya adalah pola roh yang sangat rumit.
Dan pola roh dari panah kematian tidak ada artinya bagi kedua wanita cantik ini, terutama jika mereka bekerja sama, itu dapat diselesaikan dengan sangat cepat. Hanya butuh 2 hari untuk menyelesaikan semua bagian dari panah kematian, dan langkah selanjutnya tinggal merakitnya. Panah kematian yang baru lebih besar dari yang sebelumnya, dan terlihat sangat mendominasi. Meskipun bahannya berwarna merah menyala, agar tidak membuatnya begitu menyilaukan, saya menambahkan sesuatu dan mengubahnya menjadi hitam. Lagi pula, itu terbuat dari datang dalam hal-hal gelap. Chen Xiang mengambilnya di tangannya, dan merasa itu sangat berguna, dan penampilannya juga sangat tampan, sulit membayangkan bahwa ini dirancang oleh kecantikan yang lembut. Cobalah, itu seharusnya memungkinkanmu untuk menggunakan keadaan nirvana, karena bahannya, itu dapat mengembunkan energi yang kuat. Dongfang Xingyue menyeka keringatnya, lalu melihat potongan besar tulang Suzaku yang tersisa. Ini memungkinkan mereka untuk menyempurnakan banyak hal yang kuat, tetapi hanya Chen Xiang yang dapat melelehkan dan memotongnya, yang membuat mereka lebih tertekan. Setelah mengenali master dengan setetes darah, Chen Xiang memegang panah kematian dan diam-diam mengedarkan kekuatannya, hanya untuk melihat bahwa tanah sedikit bergetar, tetapi segera menjadi tenang. Apa yang dilepaskan Chen Xiang adalah kekuatan naga. Begitu kekuatan naga muncul, energi yang kuat akan membentuk tekanan yang sangat besar, tetapi dengan cepat diserap oleh panah yang menuntut kematian. Kekuatan naga mengembun menjadi panah udara hitam, meskipun sepertinya tidak ada apa-apa. Nafas, tapi Chen Xiang bisa merasakan kekuatannya. Apakah ini kekuatan naga? Mata indah Dongfang Xingyue bersinar dengan takjub. Chen Xiang sedang berlatih Tai Chi Dragon menundukkan kungfu yang legendaris, dan dia bisa menggunakan kekuatan yang sama seperti naga. Siapapun yang melihatnya untuk pertama kali adalah benar ini sangat mengejutkan. Panah tidak ditembakkan, Chen Xiang hanya menguji apakah dia bisa memadatkan kekuatan naganya, dan ketika dia melihat bahwa dia bisa, dia tersenyum puas. Terima kasih dua saudara perempuan, saya akan memberikan tulang ini kepada Anda sebagai hadiah, terima kasih kamu atas kerja kerasmu. Dia mengeluarkan pisau pembunuh iblis King Long dan memotongnya menjadi 2. Kita tidak bisa membukanya, dan kita tidak bisa mencairkannya. Apa gunanya kita datang ke sini? Mari kita lihat, gumam Liu Meng'er. Melihat pisau pembunuh iblis King Long Chen Xiang lagi, Dongfang Xingyue melihat sesuatu, pisau ini sangat kuat, terutama pola roh kecil yang muncul di atasnya. Bab 722 Mutasi Guntur Darah. Chen Xiang mengeluarkan 2 manik-manik yang penuh dengan api. Ini adalah api alam semesta yang telah dipadatkan oleh Chen Xiang dalam 2 hari terakhir. Mereka semua dikompresi olehnya, dan mereka telah ditenangkan olehnya, memungkinkan orang untuk menggunakan mereka sesuka hati. Gunakan nyala api saya saat meleleh, bungkus nyala api semacam ini pada pisau saat memotong, itu juga bisa dilakukan dengan mudah, itu seharusnya cukup untuk Anda gunakan untuk waktu yang lama. Chen Xiang membuang kedua manik-manik itu. Kedua wanita itu buru-buru dan hati-hati menangkapnya, nyala api Chen Xiang tidak kuat, tetapi bisa melelehkan tulang yang membuat mereka merasa tidak berdaya, tetapi nyala api itu terlihat normal dan tidak ada yang aneh tentang itu. Ketika Chen Xiang ditanya, dia misterius penolakan diam-diam untuk berbicara membuat kedua gadis itu sangat penasaran. Ayo temukan aku jika kamu menemukan buku pemurnian artefak, aku akan berada di dalam Taiwumen, aku akan mencoba hal ini. Chen Xiang mengguncang panah kematian di tangannya. Setelah Chen Xiang pergi, Dongfang Xingyue penuh dengan keraguan. Meng'er, suami muridmu sangat kuat, pisau besar di tangannya bukanlah benda biasa, apakah kamu meminjamnya untuk melihatnya? Dongfang Xingyue bermain dengan Chen Xiang manik-manik pengumpul api yang diberikan kepadanya, meskipun api di dalamnya tidak terlalu kuat, dapat melelehkan tulang-tulang itu, yang membuatnya sulit untuk dipahami. Xingyue, anak ini memiliki banyak rahasia. Meskipun saya mengetahui beberapa di antaranya, saya tidak dapat berbicara omong kosong tanpa persetujuannya. Mohon maafkan saya, kata Liu Meng'er. Dongfang Xingyue tersenyum lembut, tidak apa-apa, cepat dan buka rahasia di buku pemurnian artefak. Penjahat kecil ini sebenarnya ingin kamu menjadi budak perempuannya, sayang sekali, kamu harus berhati-hati.
kata Liu Mengerjia. Dongfang Xinyu tersipu, dan mengangguk sambil tersenyum. Kamu memang penjahat kecil, mata itu tidak pernah jujur. Keberadaan Chen Xiang sangat rahasia, dan sekarang dia telah memahami teknik transformasi yang sangat kuat. Jika dia ingin bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya, jadi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan hadiah puluhan miliar, dan dia juga dengan berani berlari ke wilayah keluarga Dongfang. Sekarang dia telah kembali ke kota Tiandi lagi, dia masih memiliki penampilan Dongfang Rong, berkeliaran dengan angkuh, tidak ada yang akan meragukannya sama sekali. Real mendalam timur telah disegel. Setelah para tetua itu kembali dari sekte Taiwu, mereka semua mundur dan berhenti berkembang, karena mereka tahu bahwa di dunia baru ini, mereka bukan yang terkuat. Mereka khawatir jika masalah berlanjut, Pak Tua Huang Jintian ketika orang gila bersemangat, mereka selesai. Chen Xiang kembali untuk menemukan Dongfang Xuanlong, dia pikir orang ini adalah subjek tes terbaik, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Kapten, mengapa kamu masih di sini? Seorang petugas patroli terkejut setelah melihat Chen Xiang. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Ekspresi Chen Xiang sengaja menjadi gelap, membuat prajurit kecil itu gemetar ketakutan. Ada cahaya yang berharga di benua raja. Dikatakan bahwa harta lahir, bunga dan tumbuhan eksotis, harta karun, atau binatang peri dari langit. Semuanya mungkin. Pokoknya, Tuan Muda Dongfang membawa sekelompok orang ke sana. Prajurit kecil berkata dengan tergesa-gesa. Bahkan di dunia baru ini, benua raja adalah benua terbesar, dan telah menjadi sangat terkenal karena 3 kekuatan utama, Akademi Iblis Penakluk, Kuil Dewa Api, dan prajurit garis darah. Chen Xiang tinggal bersama 2 wanita cantik itu selama 2 hari terakhir, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah mendengar berita itu, dia buru-buru melewati susunan teleportasi dan datang ke benua raja. Sekolah Iblis Penakluk Kuil Vulcan sudah terkenal di dunia lain, dan ada banyak aula cabang. Setelah semua dunia digabungkan, Sekolah Iblis Penakluk dan Kuil Api di sini akan menjadi markas, dan frekuensi susunan teleportasi juga merupakan yang tertinggi. Orang-orang dari Kuil Api dan Akademi Iblis dapat dilihat di mana-mana, terutama banyak orang dari Akademi Iblis, karena meskipun Anda bergabung dengan sekte lain, Anda juga dapat memasuki Akademi Iblis untuk mempelajari seni bela diri tersebut, jadi jumlahnya adalah yang terbesar, ditambah perang besar 3 alam akan datang. Bahkan mereka yang berada di alam nirvana berani tinggal di sekolah dengan sekelompok hantu kecil, mendengarkan ceramah guru, dan belajar bela diri penekan sihir seni. Tetapi Kuil Dewa Api telah menahan banyak hal saat ini. Tidak mudah bagi mereka untuk menjarah jiwa api. Orang-orang yang memiliki jiwa api adalah orang yang sangat rendah hati atau orang yang kuat. Kebanyakan dari mereka adalah alkemis dan pengrajin. Jika mereka berani main-main sekarang dan ditentang oleh orang lain, itu masih sangat merepotkan. Setelah beberapa bertanya, Chen Xiang sedikit terkejut di tempat di mana Bao Guang muncul. Itu sebenarnya di gunung dan laut Suelei. Itu adalah bahaya besar di benua raja. Ketika dia dan Hua Xiangyue masuk, mereka menghadapi bahaya besar. Ada tanah suci kuno di sana, dan ada seekor naga di tanah suci kuno, tetapi bahkan jika naga itu keluar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ada begitu banyak orang kuat di dunia baru, dan itu adalah paling aman untuk naga ini bersembunyi di dalam. Shen Xiang tersenyum, benar saja, ada lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Hal yang paling menakutkan di Laut Gunung Suelei bukanlah manusia binatang buas darah dan binatang buas darah penuh racun, tetapi monster di mana-mana dan tidak beraturan, gemuruh darah, bahkan mereka yang berada di nirvana pun takut. Jika sebelumnya, Chen Xiang mungkin khawatir, tapi sekarang dia tidak perlu takut, tubuh fisiknya sangat kuat, dia masih ingin memberikan Blood Lightning 2 serangan untuk melihat seberapa kuat tubuh fisiknya. Karena cahaya berharga yang muncul di Laut Gunung Guntur Darah, formasi teleportasi yang mengarah ke Laut Gunung Guntur Darah juga telah didirikan di kota para raja. Bahkan jika tidak ada formasi teleportasi, Chen Xiang dapat menggunakan gerbang Luotian untuk langsung pergi ke pusat Laut Gunung Guntur Darah.
Dan perjalanannya hanya untuk menguji panah kematian, dan pada saat yang sama, dia juga ingin melihat apa yang ada di dalam orang-orang kuat lainnya. Setelah berteleportasi keluar laut Gunung Suelei, Chen Xiang tercengang. Langit di atas laut Gunung Suelei dipenuhi dengan guntur dan kilat yang lebat, yang membanting seperti hujan lebat, menutupi seluruh laut Gunung Suelei. Lei Shanhai mengatur tenda di luar, menunggu badai berakhir, lalu masuk ke dalam untuk mencari tahu. Di antara kerumunan, Chen Xiang tiba-tiba melihat sekilas kepala botak yang sangat berkilau, yang berkelap-kelip dengan petir berdarah di langit, sangat menarik perhatian. Chen Xiang menerobos kerumunan dan datang ke sisi kepala botak ini, dan dia melihat bahwa itu memang Xiao Qiu. Banyak orang menatap petir merah yang tak terhitung jumlahnya di langit, berharap untuk menghilang dengan cepat, dan pemandangannya juga sangat spektakuler. Ketika semua orang menonton, Chen Xiang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menampar kepala botak Xiao Qiu dengan keras. Xiao Qiu tiba-tiba marah, menoleh dan berteriak, "Siapa yang memukulku?" Semua orang saling memandang, Chen Xiang menembak sangat cepat, tidak ada yang melihat siapa yang bergerak, dan ada guntur menggelegar di kejauhan, dan tidak ada seorang pun mendengar suara tamparan. Chen Xiang telah berubah menjadi Dong Fang Rong itu, bahkan auranya sangat realistis, Xiao Chou tidak dapat mengenalinya, tentu saja, melihat bocah botak muda dengan wajah marah tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya, Chen Xiang tidak dapat menahan diri. Senyumnya. Xiao Qiu mengepalkan tinjunya erat-erat dan memelototi semua orang. Setelah dia diajar oleh Chen Xiang, dia menjadi sangat jujur. Jika sebelumnya, orang-orang di sekitar sini akan dipukuli hingga jatuh, hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Sama seperti Xiao Chou berbalik, Chen Xiang memanfaatkan dia tidak memperhatikan, dan tangannya seperti kilat, dan menampar kepala botak mengkilap itu dengan keras. "Siapa yang memukul kepalaku? Jika kamu punya nyali untuk berdiri, jangan licik." Xiao Chou merong lagi, membuat Chen Xiang hampir tertawa, tapi Long Sui sudah tertawa tanpa perasaan. Semua orang merasakan aura menakutkan Xiao Chou, diam-diam kesal di hati mereka yang begitu menyakitkan, dan bahkan menggunakan cara kekanak-kanakan untuk menggoda bocah botak itu. Bab 723 Gerbang Langit Guntur. Untuk mencegah kemarahan Xiao Qiu membara padanya, semua orang di sekitarnya bubar. Xiao Qiu menggosok kepalanya dan menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Matanya yang penuh amarah menatap tajam ke wajah semua orang. Dia ingin menemukan karakter yang mencurigakan di antara orang-orang ini. Sepertinya penghinaan. Lihat ke sini dengan kepala botak. Chen Xiang tiba-tiba datang ke punggungnya, lalu menampar keras dan memukul kepala yang berkilau itu lagi. "Bajingan, aku akan membunuhmu." Xiao Qiu melihat siapa itu, meraung, dan meninju Chen Xiang, tetapi Chen Xiang menghindarinya karena terkejut, dan kemudian dengan cepat melewati sisi Xiao Qiu. Selama periode itu, dia dengan cepat menamparnya. Kepala botak. Chen Xiang tertawa keras dan berkata, "Deathbald, betapa kuatnya kamu." Xiao Chou benar-benar marah, menginjak kakinya dengan keras, tanah berguncang, semua orang terkejut, dan buru-buru mundur. Mereka bisa melihat bahwa pertempuran sengit akan segera terjadi. Untuk keluar. Kaki Chen Xiang terpeleset, alih-alih bergegas menuju Xiao Qiu, dia malah berlari ke samping. "Kamu bajingan, jangan lari," Xiao Chou meraung, dan mengejarnya. Semua orang tidak menyangka pemuda dengan kepala botak ini begitu kuat. Dia tampak muda, tetapi aumannya keras dan suaranya kekuatannya juga sangat kuat. Saat berlari, Chen Xiang berubah kembali ke penampilan aslinya, dia memasuki hutan dan berhenti. Saat dia berbalik, kepalan tangan Xiao Qiu yang kuat menggetarkan udara dan membombardirnya. Chen Xiang meraih tinju itu, dan kekuatan yang kuat itu meledak, tapi itu dibelokkan oleh kekuatan cerdik Chen Xiang dari Tai Chi Dragon menundukkan kungfu. "Tuan." Melihat bahwa itu adalah Chen Xiang, Xiao Qiu melengkungkan bibirnya. "Aku seharusnya berpikir bahwa hanya kamu yang begitu membosankan. Kepala botak kecil, kepala botakmu sangat menarik, mau tidak mau aku ingin memukulmu." Chen Xiang tertawa dan berkata, "Mengapa kamu datang ke sini untuk ikut bersenang-senang?" Xiao Qiu memutar matanya, "Aku di sini untuk berlatih, Tuan, bukankah kamu juga datang?" "Aku di sini untuk berburu."
Chen Xiang tertawa. Perburuan macam apa? Xiao Qiu tahu bahwa mengikuti Chen Xiang, dia selalu bisa melakukan beberapa hal yang sangat menarik. Masukkan laut Gunung Guntur Darah sekarang, apakah kamu takut? Chen Xiang sedikit tersenyum. Ayo pergi. Tentu saja Xiao Chou tidak takut, apalagi Chen Xiang. Chen Xiang membawa Xiao Qiu ke lautan Gunung Guntur Darah yang dipenuhi dengan kilat merah. Ada gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang membubung ke langit, dan gunung raksasa ini juga dibombardir oleh petir saat ini. Tetapi gunung raksasa ini dapat menyerap kekuatannya. Guntur dan kilat, dan kemudian diperkenalkan ke bumi. Biarkan potongan darah guntur pegunungan dan lautan ini melahirkan aura aneh, sehingga monster di dalamnya sangat kuat, dan mereka semua mempraktikkan kekuatan guntur darah ini. Semua orang tidak menyangka bahwa pria botak kecil yang berteriak untuk dipukuli dan dibunuh barusan akan mengikuti orang lain ke gunung guntur darah dan lautan yang dipenuhi guntur darah yang mengerikan. Sekarang adalah waktu yang sangat berbahaya, dan tidak ada orang dengan pikiran normal akan masuk. Setelah masuk ke dalam, Chen Xiang bisa menghindari guntur darah melalui indranya yang tajam. Jika dia memukulnya, dia akan menggunakan telapak tangan yang mengejutkan untuk membubarkan guntur darah yang kuat, dan kekuatan guntur dan kilat yang tersisa akan diterbangkan. Mengebor tubuhnya hanya akan menjadi energinya. Xiao Qiu, sudah berapa lama kamu di sini? Chen Xiang bertanya, dia datang ke sini untuk mencari Dongfang Xuanlong. Ini masih sangat awal, tapi saya menunggu kesempatan untuk masuk, karena setelah guntur darah yang begitu padat muncul, akan ada banyak binatang guntur. Saya masuk untuk mencari binatang guntur untuk mengalami, saya harus memperkuat kekuatan saya, dan aku siap memasuki nirvana, lalu kita akan menghadapi nirvana. Kata Xiao Chou dengan serius. Luar biasa, saya setidaknya berada di tahap tengah alam 100 perbaikan sekarang, dan Anda akan mencapai alam nirvana, bukankah Anda akan jauh melampaui saya saat itu? Seru Chen Xiang. Tentu saja, saya seorang jenius yang langka dari klan Dali. Meskipun tuannya lebih baik dari saya sebelumnya, mungkin tidak demikian di masa depan, kata Xiao Chou dengan sangat alami. Chen Xiang menepuk kepalanya yang botak, masalah lama telah terjadi lagi, tunggu saja. Kamu pasti tidak akan kalah denganku sebagai guru, jangan lupa bahwa aku adalah seorang alkemis. Apa yang saya bicarakan adalah berbicara. Jika berjalan dengan baik, paling lama tidak akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Saya akan menjadi prajurit Nirvana Realm Dali Klan, kata Xiao Chou dengan semangat. Jika Xiao Qiu memasuki alam Nirvana, tidak akan mudah bagi Chen Xiang untuk mengalahkannya. Alam Nirvana adalah alam setengah abadi. Setelah melewati 9 bencana, dia bisa menjadi peri. Setiap kali dia melewati bencana, manfaat yang akan dia dapatkan sangat besar. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat keluarga Dongfang masuk? Chen Xiang tahu bahwa keluarga Dongfang sangat terkenal saat bepergian, dan itu bisa dilihat dari pakaian mereka. Begitu, banyak orang dari keluarga Dongfang, Akademi Penakluk Iblis, dan Kuil Dewa Api semuanya telah masuk, dan mereka semua adalah angkatan pertama, kata Xiao Chou. Guntur darah di langit mulai berkurang, dan setelah lebih dari 1 jam, guntur darah pegunungan dan lautan menjadi seperti sebelumnya, kecuali kadang-kadang guntur darah akan menyerang. Awe! Terdengar raungan binatang buas, bergema di pegunungan. Itu datang. Xiao Chou tiba-tiba menjadi bersemangat, dan Chen Xiang sudah berlari kencang, berlari menuju arah dari mana suara itu berasal. Chen Xiang pertama kali melepaskan Shenyou Jiutian, dan bergegas menuju ke arah di mana raungan itu datang dengan kecepatan tercepat, dan segera dia melihat melalui Shenyou Jiutian bahwa sekelompok orang sedang mengepung singa berkepala 2 yang ditutupi darah merah petir. Singa berkepala 2 guntur darah sangat terkenal di Laut Gunung Guntur Darah. Sejenis binatang guntur dengan banyak variasi, itu adalah profound beast terkuat, dan jumlahnya cukup banyak. Tapi hanya ada 1 singa berkepala 2 guntur darah, dan sekarang telah dipukuli oleh sekelompok orang, tetapi orang-orang itu berasal dari 2 faksi, dan mereka berdebat sekarang yang mengejutkan Chen Xiang. Satu sisi orang adalah Beast Woman Ya, dia juga melihat sosok menawan, Yan Yanran. Menurut isi pertengkaran mereka,
Chen Xiang mengetahui bahwa itu karena mereka menemukan guntur singa berkepala dua darah pada saat yang sama, dan mereka mengejarnya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, singa berkepala dua dari guntur darah dibunuh oleh Beastwoman, tetapi pihak lain tidak mengenalinya. Setan kecil, bukan binatang buas yang akan dipukul nanti, itu orang, bersiaplah. Chen Xiang terkekeh. Siapa itu? Xiao Qiu tiba-tiba menjadi bersemangat. Tampaknya itu adalah murid dari Lei Tianmen. Chen Xiang belum pernah mendengar tentang Lei Tian ini, dan dia tidak tahu seberapa kuat murid-murid ini. Sekte Lei Tian, aku tahu, adalah salah satu dari 10 sekte teratas di dunia baru, peringkat ketiga, kata Xiao Qiu. Lalu di mana peringkat sekte Taiyu kita? Chen Xiang menjadi penasaran. Tidak ada peringkat. Peringkat ini tampaknya diurutkan oleh keluarga Dongfang. Di antara 10 keluarga teratas, keluarga Dongfangnya adalah nomor 1, tetapi Lei Tianmen ini seharusnya memiliki kekuatan, jika tidak, dia akan dimarahi sampai mati karena mengambil ini. Peringkat? Maka sekarang kita akan pergi dan melihat seberapa kuat sekte ini peringkat ketiga di dunia baru ini. Chen Xiang mencibir. Hanya ada 4 orang dari sekte prajurit binatang, tetapi ada lebih dari 10 orang dari sekte langit petir. Bab 724 Misteri Tanah Suci. Ini jelas pesta kami, ini rampasan kami, mengapa saya harus memberi Anda setengahnya? Suara dingin dan marah Yan Yanran sangat jelas, bergema di pegunungan. Kami telah mengejar begitu lama. Jika hewan ini tidak takut pada kami, ia tidak akan lari mati-matian. Kami telah menghabiskan banyak energi dari hewan ini, sehingga Anda dapat dengan mudah menangkapnya, kata seorang pria tampan dari Lei Tianmen. Jangan membuat alasan. Kami menemukan singa berkepala dua berdarah sejak lama. Pada saat itu, kami telah melawan binatang buas ini. Ia melarikan diri ketika kami tidak bisa mengalahkan kami. Kami hanya bertemu denganmu dalam proses mengejar dan membunuhnya. Itu bukan urusanmu. Meskipun Yan Yanran dan yang lainnya memiliki sedikit orang, mereka tidak ingin menderita. Pria dari Lei Tianmen mencibir dan memberi isyarat, dan selusin dari mereka segera mengepung Yan Yanran dan yang lainnya. Setelah Chen Xiang melihatnya dari kejauhan, dia mengeluarkan panah kematian dan menembakkan pedang ke salah satu orang dari sekte Guntur Langit. Panah hitam terbang melewatinya dengan diam-diam, secepat cahaya, tetapi kekuatan yang terkumpul di atasnya tidak terlalu kuat. Panah-panah menembus paha seorang pria Lei Tianmen, menyebabkan pria itu melolong. Siapa yang menikam seseorang dari belakang? Pria dari Lei Tianmen itu terkejut, dia bisa menusuk paha pria itu tanpa suara, dan dia juga bisa menusuk kepala pria itu. Meskipun panah acak dapat memiliki efek seperti itu, Chen Xiang sangat puas. Chen Xiang dan Xiao Qiu keluar perlahan, Chen Xiang mencibir dan berkata, Lei Tianmen, kan? Apakah Anda mengandalkan sejumlah besar orang untuk mencuri barang orang lain? Melihat Chen Xiang datang, Yan Yanran sangat gembira dan berkata dengan mendesak, itu benar, begitulah mereka, sekte macam apa yang menduduki peringkat ketiga di dunia baru, sepertinya itu tidak lebih dari omong kosong. Chen Xiang. Pria dari sekte Guntur Langit berseru, ketika Chen Xiang ditawari hadiah puluhan miliar, seperti yang diketahui banyak orang, hampir semua orang memiliki potretnya. Beberapa orang dari Lei Tianmen dengan tergesa-gesa mengeluarkan pesanan hadiah dari penyimpanan harta karun untuk membandingkannya, dan itu persis sama. Itu benar, saya Chen Xiang, 10 miliar kristal ada di sini, Anda memiliki sarana untuk mendapatkannya. Chen Xiang tersenyum ringan, tidak takut sama sekali. 10 miliar batu kristal, bagi para pejuang yang belum mencapai kondisi nirvana, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Bahkan jika mereka berada di kondisi nirvana, mereka akan dipindahkan. Chen Xiang jauh lebih berharga daripada singa berkepala dua guntur darah yang tergeletak di tanah. Murid Lei Tianmen segera menatap Chen Xiang dengan mata serakah dan kejam. Orang yang ditawari hadiah puluhan miliar oleh keluarga Dongfang harus menjadi orang yang keji, biarkan aku melakukannya, teriak pria terkemuka itu. Kamu munafik, datang ke sini jika kamu ingin membunuh mereka, dan cari alasan, kata Chen Xiang dengan jijik, dan kemudian menatap Xiao Chou.
Tinju Xiao Qiu ditutupi dengan cahaya keemasan, melihat Chen Xiang mengangguk setuju, ia menginjak kakinya keras, dan tanah retak terbuka. Begitu Chen Xiang muncul, perhatian semua orang terfokus pada Chen Xiang, langsung mengabaikan Xiao Chou yang botak, tapi sekarang mereka dikejutkan oleh kekuatan Xiao Chou. Tepat ketika semua orang terkejut, Xiao Chou telah menyelinap ke lingkaran pengepungan para murid Lei Tianmen, dan bahkan melemparkan dirinya ke dalam perangkap, tetapi Chen Xiang tidak khawatir sama sekali. Jika kamu ingin membunuh tuanku, kamu harus melewati levelku terlebih dahulu. Xiao Chou meraung marah, melompat dan jatuh dari ketinggian, dan kekuatan ilahi yang aneh dengan tekanan kuat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, membuat orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Xiao Chou menampar, dan kekuatan telapak tangan menutupi area yang luas. Ketika tekanan kuat itu ditekan, dua orang diratakan oleh kekuatan, berdarah, bercampur dengan tanah busuk, sangat berdarah. Wah, dengan tingkat kekuatan ini, aku masih ingin mengambil kepala tuanku. Xiao Chou awalnya berpikir bahwa pihak lain akan melawan, tetapi siapa tahu itu dihancurkan seperti balok tahu. Chen Xiang magang di klan Dali, ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang, tetapi kesan Xiao Chou seharusnya masih anak-anak, dan kekuatannya seharusnya tidak terlalu kuat. Setelah Xiao Qiu membunuh dua murid Lei Tianmen, dia terbang ke arah orang lain seperti macan tutul gila, menghancurkan tinjunya, dan langsung meledakkan perisai udara pertahanan orang itu, menghancurkan semua tulang di dadanya, kekuatan yang tak tertandingi, kesempatan untuk menghancurkan tubuh bagian atas orang itu. Kepala botak pemuda itu begitu keras sehingga mengejutkan semua orang yang hadir, mata indah Yan Yanran juga melebar. Kamu sekelompok bajingan. Bukan karena Xiao Chou terlalu kuat, tetapi orang-orang ini terlalu lemah. Saat Xiao Chou menyerang, dia menggunakan semua kekuatannya. Di antara level yang sama, hanya sedikit orang yang bisa menahan kekuatannya yang menakutkan. Murid-muridnya sangat kuat, bagaimana dengan tuan yang belum melakukan apa-apa? Orang-orang Lei Tianmen ketakutan, beraninya mereka mengambil kepala tuannya dan lari untuk hidup mereka dengan tergesa-gesa. Melihat seseorang ingin melarikan diri, Chen Xiang mengerutkan kening. Sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit, dia sudah bisa menggunakan kekuatannya untuk mengontrol energi sebenarnya dari atribut guntur di tubuhnya, dan membelah sambaran petir di kehampaan. Saat mana kuat, mudah memanggil angin dan hujan, dan memanggil guntur dan kilat. Jika kamu ingin mengambil kepalaku, kamu harus memiliki kekuatan. Chen Xiang mencibir, guntur dan kilat menyambar dengan liar. Semua orang dapat melihat bahwa kilat ungu itu dibuat olehnya, tetapi tidak ada yang bisa merasakan napas pelepasannya. Setelah dipukul oleh Zilei, seluruh tubuh hanya akan lumpuh sebentar, dan kemudian akan diserahkan kepada Xiao Qiu untuk menyelesaikannya. Biarkan dua hidup, biarkan mereka kembali dan beritahu kepala sekolah sekte Guntur Langit, ini adalah akhir dari intimidasi sekte manapun di benua Chenwu kami. Jika Anda tidak menerimanya, datanglah ke sekte Taiwu untuk menyelesaikan akun dengan kami. Chen Xiang memperingatkan. Xiao Qiu melakukan apa yang dia lakukan, meninggalkan dua dari mereka untuk berlari kembali, dan kemudian bertepuk tangan. Sekte ketiga apa? Jika generasi muda berkelahi, sekte Taiwu kita pasti tidak akan kalah. Yan Yanran dengan cepat berterima kasih kepada Chen Xiang dan yang lainnya. Xiao Qiu dalam perjalanan ke sini, dia juga belajar tentang sekte penakluk naga yang disebutkan Chen Xiang, dan tahu bahwa Yan Yanran juga sesama sekte, jadi dia sangat sopan. Kami baru saja keluar. Ada banyak orang yang masuk pada awalnya, tetapi kemudian, semakin sedikit orang yang masuk. Semua orang yang masuk menghilang. Kami tidak berani masuk. Kamu harus segera meninggalkan tempat hantu ini. Yan Yanran membujuk. Tentu saja Chen Xiang tahu itu aneh, ada seekor naga yang terperangkap di tanah suci kuno di tengahnya. Xiao Qiu, kamu dan mereka mencari binatang gunturs di luar untuk bertarung, dan kamu akan kembali pada waktu yang sama. Aku akan masuk dan melihatnya sendiri, kata Chen Xiang dengan suara yang dalam. Xiao Qiu awalnya datang untuk persidangan, dia mengangguk dan berkata, dimengerti, Tuan, hati-hati. Chen Xiang tidak menggunakan Luo Tianmen untuk membuka ruang untuk masuk. Jika ada perubahan besar di tanah suci kuno, tidak bijaksana baginya untuk tiba-tiba muncul di sana.
Dia meminta Long Shui untuk melakukan 9 surga perjalanan imajiner, dan pergi ke kedalaman untuk melihatnya. Hei, bukankah ini bocah Chen Xiang? Kenapa dia ada di sini juga? Liu Meng'er terbang turun dari gunung, dan Dongfang Xingyue mengikuti di belakangnya. Bab 725 memasuki kembali Tanah Suci Kuno. Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue tiba-tiba muncul, dan Chen Xiang juga sangat terkejut. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa perlu waktu untuk memecahkan rahasia di buku pemurnian artefak, dan mereka muncul di sini belum lama ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Liu Meng'er menghindari petir darah, dan perlahan melayang di samping Chen Xiang. Dongfang Xingyue mengikuti dari dekat, seperti dua peri yang tidak memakan kembang api dunia tiba-tiba turun ke dunia fana. Datang untuk berburu harta karun? Apakah kamu tidak tahu bahwa Bao Guang telah muncul di sini, dan banyak orang datang untuk berburu harta karun? Chen Xiang bertanya dengan wajah aneh, dia masuk untuk ikut bersenang-senang, dan oleh ngomong-ngomong, dia ingin menemukan beberapa hal yang kuat untuk menguji harta karun itu panah ajaib kehidupan, tetapi kedua wanita cantik ini sepertinya tidak tahu tentang penampilan harta karun itu. Benar saja, kedua wanita itu saling memandang dan menggelengkan kepala. Dongfang Xingyue berkata dengan lembut, kami menguraikan rahasia dalam buku pemurnian artefak, mendapatkan peta, dan kemudian kami datang ke benua raja, dan kemudian memasuki gunung dan laut guntur darah. Tidak heran Anda datang dari arah itu, bukan? Tujuan akhir dari peta itu adalah pusat gunung dan laut Suelei. Chen Xiang terkejut. Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue mengangguk bersamaan. Ada tanah suci kuno di tengahnya, dan seekor naga disegel di dalamnya, kata Chen Xiang. Liu Meng'er juga tahu bahwa terakhir kali Chen Xiang dan Hua Xiangyue kembali dari tanah suci abadi, mereka memberitahunya tentang hal itu. Tanah suci kuno sangat besar, bukan? Peta yang kami dapatkan memiliki rute terperinci di dalam tanah suci kuno, kata Liu Meng'er. Chen Xiang mengangkat bahunya, ada seekor naga di dalam. Jika aku memiliki kekuatanmu, aku mungkin bisa menjatuhkannya, tapi aku, seorang prajurit penakluk naga, hanya setengah matang sekarang, harus khawatir tentang itu. Xingyue memiliki disformasi yang khusus digunakan untuk menangani naga. Liu Meng'er tertawa. Saya mendapatkan formasi subduing naga abadi, dan saya menyempurnakan formasi itu menjadi pelat formasi yang nyaman digunakan. Jika ini bukan momen kritis, saya biasanya tidak menggunakannya, karena menghabiskan banyak kualitas terbaik. Spar. Dongfang Xingyue mengeluarkan dis seputih salju, sebesar meja, diukir dengan banyak pola roh yang rumit. Piringan larik adalah sejenis formasi dengan mobilitas yang kuat, bahan khusus yang disempurnakan oleh master formasi, kuat, karena hanya ada sedikit bahan untuk menyempurnakan pelat formasi. Kalau begitu ayo pergi bersama. Aku sudah ke sini beberapa kali, jadi aku lebih akrab dengan tempat ini. Chen Xiang juga ingin melihat apa yang tersembunyi di tanah suci kuno itu. Guntur darah di sini memang menakutkan, bahkan orang-orang di negara bagian Nirvana harus waspada ketika Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue datang, mereka hampir dipukul beberapa kali, tetapi Chen Xiang datang beberapa kali untuk membiarkan mereka beberapa tidak percaya itu, tetapi segera mereka mempercayainya. Karena mereka melihat bahwa Chen Xiang menyebarkan dan menyerap darah merah yang kuat dengan satu kepalan tangan, mereka sama sekali tidak takut dengan guntur darah semacam ini. Yan Yanran mengatakan sebelumnya bahwa banyak orang yang masuk ke dalam menghilang, yang membuat Chen Xiang bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan formasi naga penyegel yang memungkinkan orang masuk. Jika naga menyerang, kemungkinan besar ia akan dibunuh. Setelah melewati laut gunung guntur darah, Chen Xiang dan yang lainnya datang ke area tengah. Apa yang terjadi? Mengapa itu berubah begitu banyak? Di masa lalu, ada beberapa pohon besar di sini, tapi sekarang telah berubah menjadi padang rumput. Chen Xiang melihat sekeliling dengan heran. Tengah laut Gunung Suelei sangat tempat yang aman, dengan banyak pohon yang menjulang tinggi pohon kuno. Ini adalah sesuatu yang pernah dilihat Chen Xiang sebelumnya. Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue segera menemukan sesuatu, mereka terbagi menjadi dua arah, berjalan selangkah demi selangkah, melihat beberapa benda di rerumputan, dan kemudian memandang ke langit. Benar saja,
Ada formasi hantu besar yang hampir menutupi area pusat, tapi formasi hantu ini sudah sangat tua. Mungkinkah jenis formasi hantu yang mengaktifkan dirinya sendiri, kata Liu Meng'er. Sekarang Chen Xiang mengerti mengapa Yan Yanran mengatakan bahwa semua orang yang masuk menghilang, mereka semua memasuki formasi hantu. Di tengah susunan ilusi besar ini adalah tanah suci kuno, apakah kamu masih ingin masuk? Tanya Chen Xiang. Tentu saja aku harus masuk, aku datang ke sini, kata Dongfang Xingyue, melangkah ke formasi hantu, lalu menghilang. Chen Xiang dan Liu Meng'er terkejut, mereka buru-buru mengejar mereka, dan juga memasuki formasi hantu. Ini adalah tempat yang saya kenal. Chen Xiang akhirnya melihat pohon-pohon kuno yang besar itu. Akan sulit untuk keluar, lihat ke belakang. Meskipun Dongfang Xingyue mengatakan itu, tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Chen Xiang berbalik dan melihat bahwa tidak ada gunung darah dan guntur di belakangnya, mereka semua adalah pohon lebat, dan samar-samar dia bisa mendengar suara ombak. Orang-orang dari keluarga Dongfang datang ke sini, Dongfang Lingyun dan 3 tetua, dan sekelompok orang yang kekuatannya di bawah nirvana, kata Long Sui tiba-tiba. Anggota keluarga Dongfang semuanya terjebak di sini sekarang, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue tidak lemah, dan kedua wanita itu adalah pengrajin, jadi pasti ada banyak hal yang kuat. Dua saudara perempuan, orang-orang dari keluarga Dongfang akan segera datang, dan Dongfang Lingyun juga ada di sini. Agar tidak menyeretmu, aku akan bersembunyi dulu. Setelah Chen Xiang selesai berbicara, dia menghilang begitu dia terbang. Dia memang mengkhawatirkan dirinya sendiri, jika Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue harus menjaganya, mereka pasti akan terganggu, dan mereka akan bertemu dengan 4 prajurit nirvana yang kuat. Dongfang Xingyue mengerutkan kening, dan suaranya yang lembut penuh dengan amarah. Ini tepat untuk datang, selesaikan akun dengan lelaki tua ini. Chen Xiang bersembunyi di pohon besar di kejauhan, memegang panah ajaib yang menentang kehidupan, meskipun jarak Baizhang seperti ini, tapi dia bisa dengan jelas melihat 2 wanita cantik dengan gaun seputih salju. Tidak lama setelah Chen Xiang pergi, sekelompok besar orang berjalan dengan cepat, Dongfang Lingyun dan Dongfang Xuanlong berjalan di depan, ketika mereka menemukan Dongfang Xingyue, mereka terkejut. Adapun anggota lain dari keluarga Dongfang, ketika mereka melihat 2 wanita cantik ini tiba-tiba muncul di sini, mereka tidak bisa membantu tetapi meluruskan mata mereka, tetapi mereka merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh kedua wanita itu, dan mereka segera menundukkan kepala, jadi bahwa mata mereka menjadi sangat jujur. Pengkhianat! Teriak Dongfang Lingyun dengan marah. Tentu saja dia tahu bahwa Dongfang Xingyue tidak mengambil darah kehidupan spiritual, karena itu pasti bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Meskipun dia tidak tahu mengapa darah kehidupan spiritual menghilang, itu adalah kesempatan bagus untuk menjebak. Orang tua, kamu bilang aku pengkhianat, kamu tunjukkan buktinya, hanya dengan mulut lamamu, aku dianggap pengkhianat, meskipun aku jarang memperhatikan urusan keluarga Dongfang, tapi kontribusiku pada Dongfang keluarga, sama sekali tidak kurang dari Anda. Wajah Dongfang Xingyue penuh dengan kemarahan dan keluhan. Dongfang Xingyue mahir dalam menyempurnakan senjata dan formasi, dan telah memberikan kontribusi besar di bidang ini. Semua orang di keluarga Dongfang mengetahui hal ini. Jadi apa, bawa dia turun. Dongfang Lingyun berkata dengan dingin, dia juga tahu bahwa wanita cantik di samping Dongfang Xingyue tidak lemah, tetapi ada 4 dari mereka di pihak mereka. Segera setelah tenaga angin sedingin es Liu Meng'er dilepaskan, lapisan es tiba-tiba mengembun di pepohonan di sekitarnya, dan angin dingin melolong, menutupi radius ratusan meter dengan es seputih salju. Bab 726 Kenapa ini kamu lagi? Melihat Liu Meng'er melepaskan udara dingin yang begitu kuat, para tetua itu buru-buru melepaskan kekuatan mereka untuk menahan udara dingin ini agar tidak menyerang orang-orang lemah di pihak mereka. Berani menggerakkan Xingyue untuk melihatnya. Suara Liu Meng'er penuh dengan keagungan dan kemarahan yang tak tertandingi, dan rasa dingin yang lebih kuat dilepaskan olehnya, yang membuat Dongfang Lingyun sedikit ketakutan. Bingfeng Shengong, Anda adalah Liu Meng'er dari benua Chenwu, kerajaan surgawi prajurit ilahi.
Dongfang Lingyun juga melakukan penyelidikan yang sangat mendetail terhadap orang-orang kuat di benua Chenwu. Liu Meng'er dengan dingin melirik ketiga lelaki tua itu tanpa rasa takut. Merasakan udara dingin itu, Chen Xiang juga bergidik. Panah-panahnya mengarah ke seorang penatua yang tiba-tiba berhenti, dan menuangkan kekuatan terkuatnya, kekuatan naga ditambah kekuatan suci penekan iblis. Kedua kekuatan itu menyatu bersama, melalui pola roh aneh di panah kematian, itu diubah menjadi panah-panah yang dipadatkan oleh udara hitam. Seharusnya seorang tetua yang telah selamat dari 8 bencana nirvana. Biarkan aku melihat kerusakan seperti apa yang ditimbulkan oleh panah sihir penentang maut ini padanya. Chen Xiang melepaskan panahnya, dan panah hitam itu terbang tanpa suara, tetapi tetua itu merasakan melihat kekuatan yang menghancurkan langit. Dia buru-buru melepaskan perisai yang menyebalkan. Bolt panah mengenai perisai Ki sejati, dan kemudian meleleh tanpa menimbulkan gelombang apapun. Inilah celahnya. Chen Xiang menghela nafas. Jika panah yang ditembakkan barusan mengenai seseorang yang melewati nirvana untuk satu bencana, itu mungkin memiliki beberapa efek, tetapi untuk seorang penatua yang telah melewati nirvana untuk 8 bencana, itu akan terjadi. Seperti memukul batu dengan sebutir telur. Di mana kamu bajingan, beraninya kamu menusuk seseorang dari belakang. Tetua itu meraung marah. Dengan sebuah ide, Chen Xiang buru-buru meniru suara tuannya Huang Jintian, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, kalian tidak berani berurusan dengan sekte Taiwu, kalian hanya datang ke sini untuk menggertak wanita, kan? Hal-hal seperti kalian ada hubungannya apa bedanya? Mendengar suara Huang Jintian, Dongfang Lingyun dan 3 tetua mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan buru-buru memimpin orang-orang mereka untuk melarikan diri. Dongfang Xuanlong, aku akan memberimu panah untuk mencoba dulu. Chen Xiang membidik paha Dongfang Xuanlong, dan menembakkan panah. Panah-panah yang kuat menembus paha Dongfang Xuanlong dalam sekejap, mengeluarkan semburan darah. Dongfang Xuanlong tiba-tiba berteriak. Melihat hal tersebut, Dongfang Lingyun meraih Dongfang Xuanlong dan kabur. Dalam sekejap mata, semua anggota keluarga Dongfang telah pergi. Es di sekitarnya juga mulai mencair, dan Chen Xiang berjalan sambil tersenyum. Orang-orang ini hampir dibunuh oleh tuanku terakhir kali, dan sekarang mereka melarikan diri ketika mendengar suara tuanku. Chen Xiang tersenyum. Di tempat seperti ini, siapa yang akan tahu jika mereka terbunuh? Dongfang Lingyun dan yang lainnya tidak ingin mati sia-sia. Apakah kamu membenci Dongfang Xuanlong? Tanya Dongfang Xingyue. Tentu saja, siapa yang menyuruhnya untuk selalu membohongi si idiot itu? Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata. Tentu saja Dongfang Xingyue tahu siapa si idiot kecil itu. Itu adalah keponakannya Dongfang Jing. Dia memang gadis yang sangat menyenangkan dan bodoh. Ngomong-ngomong, mengapa Dongfang Lingyun sangat peduli dengan hidup dan mati Dongfang Xuanlong? Chen Xiang sangat bingung. Dongfang Xuanlong mengkhianati ayahnya, dan mungkin mengkhianati Dongfang Lingyun di masa depan. Dongfang Xuanlong memiliki darah patriark, dan patriark hanya dapat diwarisi oleh garis keturunan kita. Jika tidak, keluarga Dongfang akan mengalami nasib buruk. Ini adalah instruksi leluhur. Dongfang Xingyue menghela nafas, tapi siapa tahu, saudara laki-lakiku adalah 2 saudara laki-lakinya. Anak laki-laki adalah pria seperti ini. Dongfang Yao mencuri harta leluhur, membunuh gurunya dan melarikan diri. Dongfang Xuanlong, sayangnya, aku juga sangat ingin membunuh mereka. Liu Meng'er berkata, mengapa kamu tidak mengatakannya saja panah itu membunuh Dongfang Xuanlong? Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saudari Xingyue akan merasa tidak nyaman, jadi saya pikir lebih baik melupakannya. Orang-orang dari keluarga Dongfang telah mencari jalan keluar di sini. Itu sepertinya setiap orang yang masuk terjebak di sini. Dongfang Xingyue adalah master formasi, jadi melanggar formasi secara alami bukanlah masalah. Dongfang Lingyun juga merasa sangat tidak berdaya saat ini. Dia sekarang adalah orang yang paling kuat di keluarga Dongfang. Tapi dia terjebak di tempat hantu ini digulingkan oleh Dongfang Chaokun, patriark asli, dia gagal. Chen Xiang, mengapa kamu memberikan pil penyelamat kepada Jing Jing si idiot kecil ini? Kamu sudah lama mengenalnya, tanya Dongfang Xingyue.
Dia mengetahui dari Liu Meng'er bahwa Chen Xiang adalah wortel yang suka berselingkuh. Dia hanya tahu bahwa Chen Xiang apa terburu-buru ke Dongfang Jing. Saya pikir dia imut dan konyol, jadi saya memberikannya padanya. Terakhir kali dia berpura-pura menjadi saya di kota Tiandi, dan kemudian saya mengikutinya, berkelahi dengannya, menemukan bahwa dia mudah ditipu, dan kemudian berteman dengannya, dia. Chen Xiang berkata dengan wajah serius, tetapi dalam benaknya dia mengingat kelinci besar di dada kecantikan bodoh itu. Liu Meng'er meludahi hatinya, dia tidak percaya bahwa Chen Xiang tidak memanfaatkan orang lain, dia khawatir jika terus berlanjut, bahkan Dongfang Xingyue akan dibunuh oleh penjahat kecil ini. Setelah tiba di pusat, Chen Xiang mengeluarkan Luo Tianmen, dan bertanya dengan wajah serius, apakah kamu siap? Ada naga yang sangat marah di dalam. Itu telah dipenjara selama bertahun-tahun. Begitu kita masuk, dia pasti akan menyerang kita. Ya. Sudah siap, arai saya dapat digunakan kapan saja. Kata Dongfang Xingyue, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan, dia juga ingin melihat seperti apa naga itu, naga di dunia fana tidak banyak, dan bahkan lebih sedikit orang yang dapat melihatnya. Liu Meng'er juga mengharapkan hal yang sama, tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Xiang telah membunuh ular piton yang sangat kuat. Apa ini? Dongfang Xingyue melihat ada banyak pola roh yang indah di Luo Tianmen di tangan Chen Xiang. Dia penasaran dan segera menggerakkan wajah cantik itu ke arahnya. Chen Xiang merasakan aroma yang memabukkan menyelimutinya, memutar kepalanya tanpa sadar. Bibirnya menyentuh wajah giok indah Dongfang Xingyue. Ah! Dongfang Xingyue berteriak dengan lembut, menutupi wajahnya, dan menatap Chen Xiang dengan malu-malu. Wajahnya memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Chen Xiang sangat senang bisa mencium wajah cantik itu, tetapi dia tampak sangat tenang. Agar tidak membiarkan Dongfang Xingyue mengejar ini lebih jauh, dia buru-buru terbatuk 2 kali, "Ahem, ini adalah hadiah dari seorang senior untukku." Sihir senjata, apakah kamu siap? Saya ingin membuka pintu dan memasuki tanah suci kuno itu. Pintu ruang terbuka, dan Dongfang Xingyue dengan cepat tertarik. Senjata ajaib ruang angkasa semacam ini sangat langka, dan proses pemurniannya sangat rumit, dan proses pemurniannya telah hilang. Masuk bersama, karena itu akan ditutup dalam sekejap. Chen Xiang tidak menunggu kedua gadis itu bereaksi, dia mengambil tangan batu giok mereka dan memasuki pintu ruang angkasa. Bagaimana mungkin Liu Meng'er tidak melihat bahwa Chen Xiang memanfaatkan orang lain, melihat tatapan bersalah Chen Xiang, dia diam-diam cemburu, tetapi sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Memasuki gerbang ruang angkasa, mereka muncul di tengah reruntuhan, dan nafas naga yang kuat datang, dan Dongfang Xingyue buru-buru mengeluarkan piringan itu. Pada saat ini, seekor naga raksasa yang memancarkan cahaya biru sedang terbang dari hutan yang jauh. Tepat ketika Dongfang Xingyue hendak melepaskan formasi penakluk naga, naga biru itu memancarkan semburan cahaya kemudian, dia berubah menjadi pria paruh baya berbaju biru pakaian. Mengapa kamu lagi? Anakmu tidak pernah selesai. Pria parubaya yang tampan itu menunjuk ke arah Chen Xiang dan berkata dengan keras. Bab 727 Mutasi Harta Karun Kuno. Naga ini tidak menyerang, tetapi berubah menjadi seseorang. Long Yan sangat marah, menunjuk ke arah Chen Xiang dan mengutuk. Setan kecil, trik apa yang kamu lakukan kali ini? Setiap kali kamu datang ke sini sebentar dan kemudian pergi, kamu hanya bercanda. Sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut, ini adalah ketiga kalinya dia masuk, dan setiap kali sebelumnya dia tidak membiarkan naga itu menangkapnya sekalipun, tetapi dia tidak menyangka naga itu akan penuh dengan kebencian dan keluhan sekarang. Saudaraku, ini bukan rumahmu, dan ini adalah tempat yang sangat penting. Aku harus menghindarimu setiap kali aku datang, dan aku tidak berdaya. Chen Xiang tersenyum kecut. Melihat benda itu di tangan Dongfang Xingyue, naga itu berkata, apakah benda ini biasa berurusan denganku? Dongfang Xingyue dan Liu Meng'er juga tercengang, mereka tidak menyangka Chen Xiang bisa tenang dengan kemarahan ini. Naga mereka semua ingin tertawa, Chen Xiang, anak nakal yang menyebalkan, bahkan tidak tahan seekor naga. Itu benar, jika kamu tidak menyerang kami, aku juga tidak ingin menggunakannya.
Kata Dongfang Xingyue, meskipun naga itu telah menjadi manusia dan tidak berniat menyerang, dia dan Liu Meng'er sama-sama waspada. Untuk membuat naga itu takut padanya, Chen Xiang sengaja melepaskan kekuatan naganya. Yo, kekuatan naga. Pria parubaya itu sedikit terkejut, tetapi yang mengejutkannya bukan hanya kekuatan naga, tetapi juga aura aneh, Dragon Slashing Ki. Chen Xiang sedikit bingung dengan Dragon Slashing Ki. Sui berkata, setelah membunuh naga, dan kemudian dengan menyerap bola naga-naga, nafas seperti ini akan terkondensasi. Apapun yang Anda inginkan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, jangan ganggu kultivasi saya. Naga menggelengkan kepalanya, melompat ke udara, berubah menjadi naga biru, dan terbang ke hutan. Chen Xiang menjulurkan lidahnya, aku tidak menyangka dia akan ketakutan olehku. Ini adalah dunia yang mendalam, dan ini sangat besar. Dongfang Xingyue buru-buru mengeluarkan peta, dan dengan hati-hati mencari arah dengan Liu Meng'er. Chen Xiang ingin pergi ke naga itu, berbicara dengan naga itu, dan melihat apakah dia bisa dibawa masuk, tapi ini agak tidak realistis, kekuatannya saat ini masih sangat lemah. Dia merasa hanya bisa melakukannya jika dia bisa mengalahkannya. Naga itu. Di sini sangat berbahaya, bahkan aku tidak berani pergi ke suatu tempat dengan santai. Di dalam hutan, suara naga keluar. Kami datang ke sini, ayo pergi dan lihat dulu, jika ada bahaya yang tidak bisa kami tangani, kami akan kembali lagi nanti, kata Dongfang Xingyue, dan Liu Meng'er juga mengangguk. Kamu harus melihatku, aku tidak sekuat kamu. Chen Xiang merentangkan tangannya. Jangan rendah hati, tanpamu, kami tidak akan datang ke sini dengan lancar. Liu Meng'er tersenyum genit, berjalan di depan dengan Dongfang Xingyue. Cantik-cantik, nak, jangan dibunuh oleh kedua wanita ini, kamu memiliki masa depan yang cerah. Naga itu menghela nafas pelan, meski suaranya tidak keras, tapi Chen Xiang dan yang lainnya bisa mendengarnya. Layak mati bersama mereka, hehe. Chen Xiang tertawa, tidak terlalu khawatir. Setelah meninggalkan reruntuhan, Chen Xiang dan kedua wanita itu menyadari bahwa tempat ini awalnya berada di puncak gunung besar. Awalnya, Liu Meng'er ingin mengeluarkan Jade Lotus Frisbee, tetapi ada kekuatan aneh di langit yang memaksa Julian Frisbee terbang menekan. Chen Xiang melompat dengan ringan, dan setelah melompat ke udara, dia juga merasakan tekanan yang tiba-tiba, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah seolah-olah dia telah dipukul dengan keras oleh palu besar. Sekarang dia tahu betapa menakjubkannya naga itu bisa terbang, bahkan Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue bisa terbang dengan mudah. Ayo berjalan ke sana dengan jujur. Chen Xiang juga melihat peta, tempatnya masih jauh, dan ini adalah alam yang sangat dalam, dan terletak di tengah benua raja. Dulunya adalah tanah suci dari keluarga kerajaan manusia sangat misterius. Tapi dia tiba-tiba teringat perjanjian dengan Penatua dan, jika dia gagal menepati janji, dia pasti akan dibenci oleh Penatua dan, jadi dia buru-buru mengeluarkan orang-orang Luotian, tetapi setelah mencoba, dia tidak bisa membuka pintu ruang. Tulisan tangannya tidak kecil. Dongfang Xingyue memandang ke langit. Itu benar, ada banyak formasi kuat yang menutupi alam yang mendalam ini. Liu Meng'er memuji, formasi semacam ini tidak mungkin dilakukan dengan kerja sama dari banyak master formasi yang kuat, atau diatur oleh orang yang sangat kuat. Cepatlah, aku masih punya janji, jika aku tidak bisa menepati janji, aku akan mati. Teriak Chen Xiang buru-buru. Tanggal berapa? Liu Meng'er bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen Xiang jarang memiliki ekspresi khawatir seperti itu. Pokoknya, jika saya melewatkannya, saya akan sengsara. Chen Xiang tahu bahwa tetua dan memiliki temperamen yang buruk, bahkan jika dia adalah pamannya. Liu Meng'er memikirkan Huang Jintian, jadi dia tidak bertanya lagi, orang tua gila itu sangat menakutkan. Mereka bertiga mempercepat langkah mereka dan berlari di tanah, tetapi Chen Xiang diseret oleh dua wanita, karena kecepatannya terlalu lambat. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat, mampu menahan tekanan lari cepat semacam ini. Setelah melintasi banyak gunung, melewati hutan yang luas, dan melompati rawa yang penuh kotoran, dia dikejar oleh beberapa kelompok monster dalam perjalanannya, dan akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu di bawah danau kering yang besar.
Ditunjukkan di peta bahwa tempat ini awalnya penuh dengan air. Liu Meng'er membawa Chen Xiang ke dasar danau kering, melihat peta, dan mencari beberapa penanda. Segera, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti sebuah kotak yang terbuat dari lumpur di dasar danau. Benar saja, ada harta karun. Teriak Chen Xiang bersemangat, tidak ada yang pernah ke sini selama bertahun-tahun, dan ini adalah sesuatu yang ada di zaman kuno, jadi itu pasti bukan hal yang biasa. Dongfang Xingyue berjalan mendekat dan dengan ringan membelai kotak yang ditutupi oleh tanah lapuk, dan melihat bahwa tanah di luar tiba-tiba retak, dan sebuah kotak yang tampak seperti safir muncul, memancarkan cahaya biru redup. Dongfang Xingyue memeluknya dengan kedua tangan, dia terlihat sangat ringan, dia berjalan menuju Chen Xiang dan Liu Meng'er. Mari kita buka dan lihat apa isinya. Wajah Dongfang Xingyue penuh kegembiraan, membuat wajahnya memerah, dan dia terlihat sangat menawan. Liu Meng'er baru saja mengulurkan tangannya, tetapi Chen Xiang buru-buru meraihnya, biarkan aku melakukannya. Chen Xiang kebal terhadap semua racun, jika ada racun yang kuat di dalamnya, kedua wanita cantik ini pasti tidak akan bisa melakukannya. Menanggungnya, tetapi dia tidak takut, tidak peduli apakah itu darah beracun dari naga beracun, atau energi mematikan dari iblis beracun yang aneh, itu tidak berpengaruh padanya. Melihat tatapan khawatir di mata Chen Xiang, Liu Meng'er merasa hatinya hangat, lalu mengangguk. Begitu Chen Xiang membuka sampulnya, dia melihat ada buku tebal di dalamnya, tidak ada udara beracun, tetapi udara dingin yang sangat mengancam tiba-tiba menerpa. Danau kering tiba-tiba berubah menjadi dunia es dan salju, dikelilingi oleh pegunungan gunung es besar mencapai langit. Mereka sepertinya dipindahkan ke tempat lain, dunia yang penuh dengan es dan salju yang dingin. Ini adalah arai hantu. Liu Meng'er melihat sekeliling, merasakan angin dingin menusuk yang tak tertandingi, dia tidak bisa memastikannya. Bab 728 Tianhan bingung formasi dewa. Baik Chen Xiang dan Liu Meng'er diserang oleh hawa dingin yang tiba-tiba ini, dan seluruh tubuh menggigil. Untungnya, mereka memiliki jiwa api, dan energi api yang dilepaskan oleh jiwa api dapat mengusir hawa dingin yang parah. Xingyue. Melihat Dongfang Xingyue tiba-tiba runtuh, Liu Meng'er terkejut. Bahkan orang yang kuat seperti Dongfang Xingyue dapat dihancurkan oleh kekuatan es semacam ini, yang menunjukkan bahwa dunia yang sedingin es ini tidak mudah. Liu Meng'er buru-buru melepaskan panas dan menyuntikkannya ke tubuh Dongfang Xingyue, yang membuat Dongfang Xingyue berangsur pulih, tetapi wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dongfang Xingyue adalah pengrajin ahli, meskipun dia tidak memiliki jiwa api, apinya tidak lemah, tetapi dia masih dikalahkan oleh hawa dingin yang parah ini, yang mengejutkan Chen Xiang dan Liu Meng'er. Dingin sekali. Energi api yang sebenarnya di tubuhku benar-benar disegel oleh es. Tubuh halus Dongfang Xingyue terus bergetar, memaksa Liu Meng'er untuk memasukkan lebih banyak panas ke dalamnya. Aku seperti orang biasa sekarang, dan aku tidak bisa menggunakan energi sejatiku sama sekali. Dongfang Xingyue tiba-tiba menjadi ketakutan dan tiba-tiba kehilangan kekuatannya yang kuat. Ini adalah mimpi buruk setiap orang yang kuat. Liu Meng'er memiliki pengalaman seperti ini, dia memberikan pandangan bantuan kepada Chen Xiang. Meskipun kekuatan Chen Xiang lebih lemah dari mereka, tetapi Chen Xiang selalu menjadi penyelamat di mata Liu Meng'er. Bagaimana dengan tulang yang kuberikan padamu terakhir kali? Keluarkan, dan kamu akan baik-baik saja jika kamu duduk di atasnya. Chen Xiang juga tahu bahwa kekuatan sedingin es di sini sangat kuat. Mendukungnya. Dongfang Xingyue buru-buru mengeluarkan tulang susaku dari cincin penyimpanan, dan dengan dukungan Liu Meng'er, dia naik ke atasnya dan duduk bersila. Tulang susaku memang tulang burung api, jadi Dongfang Xingyue akan segera sembuh. Kapan dia bangun, kehidupan kembali ke wajah Hiu. Aku hampir mati kedinginan, tulang ini benar-benar bagus. Dongfang Xingyue dengan lembut mengelus tulang Zukue dan memuji. Dongfang Xingyue sekarang yakin bahwa Chen Xiang juga memiliki jiwa api, dan itu adalah jiwa api yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan dapat melakukan apapun di dunia es dan salju yang aneh ini. Dia adalah seorang pejuang yang telah melewati 8 bencana nirvana,
Tetapi karena dia tidak memiliki jiwa bela diri, dia hampir mati beku, yang membuatnya merasakan kesenjangan besar antara memiliki jiwa api dan tidak memiliki jiwa api. Tampaknya ada jebakan di dalam kotak ini, dan ini terjadi segera setelah dibuka. Mungkinkah ini ujian? Chen Xiang mengeluarkan buku di dalam kotak. Ini adalah rahasia yang kami temukan jauh-jauh hari. Chen Xiang menyerahkan buku itu kepada Liu Meng'er, dan setelah Liu Meng'er mengambilnya, dia membacanya bersama Dongfang Xingyue. Kedua wanita itu saling memandang, mata mereka melebar tanpa sadar, dua wajah cantik mereka penuh kegembiraan. Chen Xiang berteriak beberapa kali, tetapi mereka tidak menanggapi, mereka sudah sangat terlibat. Chen Xiang tidak bisa tidak melihat. Dia tahu apa yang ada di buku itu harus menjadi sesuatu dalam pola semangat formasi, jika tidak, kedua wanita itu tidak akan begitu terpesona. Tempat kita sekarang memang formasi hantu, bernama Tianhan Mission Great Formation. Kekuatan es dingin yang mengerikan bukanlah ilusi, tetapi dilepaskan oleh formasi besar. Hanya pemandangan yang telah kita lihat itu adalah ilusi, jika Anda bisa jangan pecahkan, kamu tidak bisa keluar. Dongfang Xingyue mengerutkan kening. Metode untuk memecahkan formasi besar ada di buku ini. Buku ini berisi banyak cara ampuh untuk mengatur formasi besar, serta banyak pengetahuan dan pengalaman dalam memurnikan artefak peri, dan bahkan artefak ilahi. Liu mengeres dada terangkat, tampak sangat bersemangat. Ini ternyata buku yang sangat kuat. Chen Xiang sangat terkejut, dia menduga bahwa buku pemurnian artefak hanyalah sebagian kecil dari buku ini. Berapa lama untuk memecahkan formasi? Aku masih punya kencan. Chen Xiang buru-buru berteriak, jika dia terjebak di sini selama 1 tahun atau lebih, dia akan dimarahi sampai mati oleh penatua dan ketika dia kembali ke bawah dari lubang. Kami sekarang sedang mencari cara untuk memecah formasi. Ini adalah metode penataan formasi besar ini, tetapi ada formasi lain tanpa nama yang tercampur di dalamnya. Menurut di atas, formasi tanpa nama itu juga ada di buku ini, tapi ada terlalu banyak formasi besar dan kecil dalam buku ini, sulit ditemukan. Liu Meng'er merasa sangat berat saat ini. Pergi ke Zenji dulu, kata Dongfang Xingyue. Basis formasi biasanya adalah pusat formasi. Chen Xiang juga menyandarkan kepalanya ke arahnya saat ini. Dia ingin melihat seperti apa formasi besar Dewa Kabut Beku hari itu, tetapi dia tidak dapat memahaminya, karena buku itu menggambar lingkaran, tiba-tiba ada banyak pola roh kecil yang padat dan kacau, tetapi jika Anda perhatikan baik-baik, pola roh ini memiliki pola tertentu, sangat sulit untuk dipahami. Chen Xiang juga memiliki fondasi formasi tertentu, tetapi dia bingung. Tidak heran kedua wanita cantik ini terus mengerutkan kening dan berpikir keras. Dongfang Xingyue tidak bisa meninggalkan tulang Zukue. Chen Xiang hanya bisa menyeret tulang binatang itu pergi. Dia tidak bisa membiarkan Liu Meng'er menyeretnya, mungkin akan ada bahaya di dalamnya. Liu Meng'er adalah satu-satunya preman. Dongfang Xingyue seperti orang tua saat ini, yang membuatnya sangat malu, dan bertanya kepada Chen Xiang dengan sangat lembut di sepanjang jalan apakah dia telah bekerja keras. Seharusnya ada di sini. Liu Meng'er membandingkan buku itu dan melihat sekeliling. Meskipun itu semua adalah lapangan putih dan es, dia dan Dongfang Xingyue dapat mengetahuinya. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah lagi, dan hawa sedingin es menjadi lebih intens saat ini, tetapi mereka bertiga masih bisa menahannya. Baru saja mereka sepertinya telah menyentuh mekanisme formasi lagi, sehingga mereka sekarang berada di puncak gunung es yang sangat tinggi. Hanya ada ruang seukuran ruangan di sini. Berdiri di samping dan melihat ke bawah, itu adalah gunung es yang membentang ribuan mil, meskipun ini adalah ilusi, tetapi sangat realistis. Bahkan Long Shui, seekor naga dengan semangat yang kuat, tidak dapat melihat melalui ilusi yang kuat semacam ini, ilusi ini sangat kuat. Chen Xiang menoleh dan melihat bahwa pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah lagi, membuatnya muncul di sebuah lembah dengan kicauan burung dan bunga harum serta pemandangan yang indah. Sister Meng'er, di mana Sister Xingyue? Chen Xiang hanya melihat Liu Meng'er duduk di rerumputan, menyisir rambut hitam panjangnya dengan anggun. Dongfang Xingyue sudah pergi.
Dia akan menghancurkan formasi, biarkan aku tinggal dan melindungimu. Liu Meng'er tersenyum menawan pada Chen Xiang, pipinya memerah, dan Chen Xiang terpesona menontonnya. Jika bukan karena Dongfang Xingyue, dia akan bersama Liu Meng'er sejak lama, untungnya sekarang Meng'er menjadi akrab. Melihat penampilan Liu Meng'er yang begitu menawan dan menarik, hati Chen Xiang berfluktuasi, dia bergegas, memeluk Liu Meng'er, membiarkannya dengan lembut memegang bibir madunya yang harum, dan bibir manis yang dia rindukan selama berhari-hari. Bajingan kecil, aku sangat merindukanmu, Liu Meng'er berbisik pelan sambil mencium Chen Xiang. Dia dan Chen Xiang berpelukan lebih erat. Keduanya berciuman dengan penuh gairah di lembah yang indah ini, sementara Dongfang Xingyue masih jauh di puncak gunung angin dingin yang menderu-deru, dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Chen Xiang dan Liu Meng'er berlama-lama di depannya. Sulit dipercaya bahwa ini benar, dan wajahnya mau tidak mau menjadi sedikit merah. Fantasi besar, mereka sudah lama ingin menjadi seperti ini dengan kekasih mereka di dalam hati mereka, dan sekarang jauh di dalam kemeriahan besar. Semua yang mereka pikirkan di dalam hati mereka akan menjadi kenyataan, jadi mereka harus berada di tempat fantasi mereka sendiri sekarang. Dongfang Xingyue semakin tersipu, dia tidak menyangka bahwa dia telah menghalangi keintiman tumpukan pasangan ini. Chen Xiang dan Liu Meng'er memang dalam fantasi jauh di dalam hati mereka saat ini. Itu sebabnya lingkungan mereka berubah menjadi lembah kecil yang indah, dan Dongfang Xingyue, yang menghalangi, tidak ada di sini. Sehingga mereka bisa menjadi intim. Ya Tuhan, apa yang akan mereka lakukan? Tidak, aku masih di sini. Jantung Dongfang Xingyue berdetak kencang, napasnya menjadi sesak, wajahnya menjadi semakin memerah, karena Chen Xiang telah merobek Liu. Rok Meng'er. Tangan jahat itu sedang menggosok kelinci besar putih salju Liu Meng'er. Bab 729. Sepasang kelinci putih besar di dada Liu Meng'er telah melompat keluar sepenuhnya, diremas bolak-balik oleh tangan besar Chen Xiang, tetapi bibir keduanya saling menghisap, berlama-lama, membuat suara mengisap madu. Dari mulut giok Liu Meng'er, semburan aroma lembut meledak dengan sedikit erangan, seolah-olah mendesak api jahat Chen Xiang, membuatnya semakin gila menggosok puncak salju Liu Meng'er yang jernih dan mencubit biji teratai merah muda. Dongfang Xingyue telah memperhatikan bahwa Liu Meng'er dan Chen Xiang menjadi sangat dekat, tetapi dia tidak berpikir bahwa Chen Xiang akan memperlakukan tuan istrinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Liu Meng'er akan cocok dengan Chen Xiang, jika bukan karena dia melihat dengan matanya sendiri mereka berdua bermesraan dengan penuh semangat. Dia tentu saja tidak percaya bahwa anak ini Chen Xiang akan merebut hati Liu Meng'er, seorang permaisuri yang agung, dan dia datang diam-diam. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan. Dongfang Xingyue berada dalam kebingungan saat ini. Dia tidak dapat meninggalkan tulang Zukue, jika tidak dia akan dibekukan oleh kekuatan es, dan drama musim semi yang indah sedang berlangsung di depan matanya. Bibir Chen Xiang dan Liu Meng'er akhirnya terbuka, dan ketika Dongfang Xingyue mulai menghela nafas lega, dia melihat mata Liu Meng'er kabur dan menawan, penuh gelombang musim semi yang tebal. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih buruk yang akan datang. Chen Xiang mulai mencium leher batu giok Liu Meng'er, dan kemudian melanjutkan ke bawah, memanggil biji teratai berdiri berwarna merah ceri. Dalam pesona yang luar biasa, gairah Liu Meng'er juga tinggi saat ini. Payudaranya berdiri sedikit, dan dia tidak bisa menahan erangan pelan ketika dia merasakan Chen Xiang mengisap. Melihat pemandangan yang membingungkan ini, Dongfang Xingyue tersipu, mengambil napas dalam-dalam, dan buru-buru membolak-balik koleksi pemurnian artefak yang tebal, mencari cara untuk menembus formasi daya tarik besar. Jika tidak, Chen Xiang dan Liu Meng'er akan tetap melakukannya. Sesuatu yang bahkan lebih memalukan baginya. Kali ini juga merupakan ujian bagi Dongfang Xingyue. Erangan memabukkan Liu Meng'er melayang, memukul hatinya setiap saat. Untungnya, dia seorang wanita, tetapi dia merasa malu dan sedikit aneh. Itu hanya perasaan, jika itu laki-laki, itu akan terjadi. Pasti akan sulit untuk tenang. Aku menemukannya. Setelah beberapa saat, Dongfang Xingyue sangat gembira, dan dia melirik ke tempat yang penuh dengan mata air yang ambigu. Pada saat ini,
Chen Xiang dengan penuh kasih bermain dengan puncak salju Liu Meng'er yang indah, sementara Liu Meng'er menatapnya dengan malu-malu. Jenis kelamin kedua orang itu diperbesar secara gila-gilaan dalam formasi menyihir, yang menyebabkan mereka melakukan sesuatu sebelumnya. Jangan berani melakukannya, lakukan sesuatu. Meng'er sangat besar. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang pria bermain dengannya dengan santai, dan memberinya gigitan? Apa yang aku pikirkan? Pikiran Dongfang Xingyue sangat bingung. Sekarang dia melihat kemampuan Chen Xiang lagi, bisa mendapatkan tubuh dan pikiran Liu Meng'er. Guru dan murid semuanya diambil olehnya. Anak ini benar-benar jahat. Meng'er mengatakannya sebelumnya, jadi itulah yang dia maksud. Sekarang sudah berakhir. Dongfang Jing, seorang idiot kecil, pasti terpesona olehnya. Dongfang Xingyue sedang berpikir liar. Sambil melihat sekeliling, dia segera merasakan kekuatan yang sangat lemah di kejauhan. Ini adalah sumber kekuatan formasi daya tarik, itu seharusnya cukup untuk menghancurkannya. Biarkan Dongfang Xingyue melihat bahwa Chen Xiang telah menanggalkan pakaian di tubuh bagian atas Liu Meng'er, dan dia memegang ceri di atas salju puncak di mulutnya, dia melambaikan tangan gioknya, memukul kekuatan sumber dengan ki api intens yang kental. Terdengar ledakan keras. Chen Xiang dan Liu Meng'er tiba-tiba merasa sedikit kedinginan, lembah yang indah telah menghilang. Liu Meng'er tiba-tiba banyak terbangun, dan ketika dia menoleh, dia melihat Dongfang Xingyue sedang melihatnya. Dengan wajah memerah mereka, ini membuat wajah giok Liu Meng'er langsung memerah, dan dia tidak berani mendorong Chen Xiang pergi bahkan dalam kepanikan, karena Chen Xiang masih menghisap kelinci putih besarnya saat ini. Tepat ketika Chen Xiang merasa itu sangat menyenangkan, Liu Meng'er mencubit pinggangnya yang lembut dengan penuh semangat, menyebabkan Chen Xiang berteriak. Dia tiba-tiba melihat pemandangan sekitarnya, dan melihat Dongfang Xingyue duduk di atas tulang burung vermilion, dan dia segera menyadari apa telah terjadi. Hanya pada saat ini Liu Meng'er dapat berpakaian dengan tergesa-gesa untuk menyembunyikan puncak kembarnya yang bangga dan memikat. Xingyue, tidakkah kamu akan merusak formasi? Liu Meng'er tersipu, menundukkan kepalanya, dan bertanya dengan suara rendah. Dongfang Xingyue memalingkan wajahnya, karena Chen Xiang menatapnya, yang membuatnya merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Kamu sangat terjebak dalam formasi pesona. Aku baru saja memecahkannya, jika tidak. Chen Xiang tidak terlalu pemalu. Lagi pula, dia kecanduan, tapi dia menyesal tidak melanjutkan. Kalau begitu kamu sudah melihat semuanya. Chen Xiang berpura-pura sedikit malu. Ya. Dongfang Xingyue mengangguk ringan, meskipun aku tidak tahu bagaimana kalian melakukannya, aku tidak akan berbicara omong kosong. Chen Xiang terbatuk beberapa kali, dua saudara perempuan, cepat hancurkan formasi, ayo pergi. Kalau tidak saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apapun mungkin terjadi, dan Dongfang Xingyue juga khawatir dia akan jatuh ke dalam formasi yang lebih mengerikan, dan mungkin dia akan bersama Chen Xiang seperti Liu Meng'er pada saat itu. Bajingan kecil, tidak ada gunanya berapa banyak kami memanggilmu sekarang, kamu benar-benar berbakti. Suara Sumeyao cemburu, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang dan Liu Meng'er telah jatuh cinta, dia tidak keberatan, tetapi hanya tonton saat Anda memakainya, Anda pasti akan merasa sedikit tidak nyaman. Jika bersamamu, aku akan sama-sama berbakti, kata Chen Xiang sambil menyeringai. Dongfang Xingyue berkata, ini adalah dasar dari formasi. Selama kita merasakan sumber energi dari formasi ini, kita dapat menghancurkannya dan menghancurkannya. Hal yang sama berlaku untuk formasi daya tarik barusan, tetapi formasi daya tarik sedikit sederhana, jadi mudah bagi saya untuk menemukannya. Chen Xiang melirik Dongfang Xingyue dengan tatapan aneh, seolah sedikit mencela. Penjahat kecil, jangan pikirkan itu. Liu Meng'er mencubit Chen Xiang dengan ringan, dan bersenandung pelan. Tentu saja, dia tahu bahwa Chen Xiang menyalahkan Dongfang Xingyue karena merusak perbuatan baiknya. Saudari Meng'er, Xian sudah tahu tentang aku dan kamu, dia tidak bodoh, dia sudah melihatnya. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, apa, dia? Dia sebenarnya tahu tentang itu sejak lama.
mata Liu Meng'er melebar, dan cahaya merah muncul di wajahnya yang giok. Bagaimana menghadapi Sui Xianxian? Jadi dia selalu memiliki batu di tubuhnya hati, tapi sekarang dia tidak perlu khawatir sama sekali. Kegembiraan yang tiba-tiba ini disertai dengan banyak emosi yang kompleks. Jangan terlalu banyak berpikir, mari kita menerobos formasi terlebih dahulu. Chen Xiang menyentuh wajahnya, menyeringai, sedikit jahat, dan membuat Liu Meng'er meludah. Sumber energi formasi ada di dekatnya, dan akan ada tempat yang sangat lemah. Setelah dirasakan, itu akan hancur jika dihancurkan, kata Dongfang Xingyue, lalu membolak-balik buku itu, dan melanjutkan, Putra Impian, datang dan lihat masalah fatal apa yang akan terungkap saat susunan Tianhan Mission ini diatur. Bab 730 Budak Wanita yang Menakjubkan. Chen Xiang tidak tahu harus berbuat apa sekarang, jadi dia hanya bisa berbaring di lantai es, menyaksikan dua wanita cantik dengan sosok anggun itu, melamun. Bajingan kecil, kamu sangat lapar, apakah kamu ingin aku membantumu? Long Sui tiba-tiba terkikik. Oke. Chen Xiang segera menjawab, dia telah memikirkan tentang naga cantik ini dengan wajah feminin dan sosok iblis. Itu ide yang bagus. Long Sui menggoda, ketika Benlong dalam suasana hati yang baik, mungkin dia bisa, cekikikan. Tawa gadis naga kecil ini penuh dengan pesona yang tak terbatas, membuat jantung Chen Xiang berdebar. Jika kita tidak memiliki cetak biru formasi ini, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan fondasi formasi, tetapi bahkan jika kita memiliki cetak biru sekarang, akan sangat sulit untuk menemukan titik lemahnya. Untuk mematahkan formasi, kata Liu Meng'er. Kedua wanita itu terus menganalisis formasi Dewa Tianhan yang membingungkan, tetapi Chen Xiang tidak punya pilihan selain memadatkan cairan ciptaan, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak hal semacam ini. Beberapa hari berlalu, dan kedua wanita itu akhirnya menemukan tempat formasi ditembus melalui gambar formasi yang rumit. Titik lemahnya sangat kecil, hanya sebesar kepala jarum, tetapi mereka masih menemukannya. Aku akan menyerang mata itu, bersiaplah, kata Liu Meng'er, menggunakan senki yang kuat, memadatkan jarum tipis, melepaskannya dengan gelombang, dan menusuk titik lemah seukuran mata jarum. Semburan cahaya menyala, hantu di sekitar telah menghilang, dan mereka muncul di bawah danau yang kering. Tetapi pada saat ini, wajah Dongfang Xingyue penuh dengan rasa sakit, wajahnya seputih salju, bibir ceri berubah menjadi ungu tua, dan dia bisa mengatakan dia diracuni. Racun dingin. Hari itu, sejenis racun dingin dikandung dalam kekuatan es dari formasi Dewa Dingin yang membingungkan. Setelah formasi pecah, itu masuk ke tubuhku, Dongfang Xingyue berkata dengan lemah, melihatnya seperti itu. Hampir hilang. Bai Yoyo berkata dengan cemas, ini adalah racun iblis jiwa es di dunia iblis, racun ini hanya berada di bawah pembusukan iblis dan energi kematian, racun ini memiliki spiritualitas, secara khusus menembus ke dalam tubuh mereka yang tidak memiliki jiwa api, setelah meracuni orang, kematian dapat melahap kekuatan dalam tubuh orang ini. Dan kemudian tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit? Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada bantuan? Chen Xiang buru-buru bertanya. Jika adikku ada di sini, mungkin ada jalan. Bai Yoyo tiba-tiba berteriak lagi, ya, biarkan dia memadukan jiwa api. Su Meiyao menghela nafas ringan, beri dia jiwa api ungu yang kamu ekstrak dari Taiming. Saya tidak membutuhkannya untuk saat ini, belum lagi saya tidak khawatir tidak akan ada jiwa api di masa depan. Liu Meng'er memegang tangan Dongfang Xingyue yang dikenal dingin, dan menuangkan banyak panas, tapi itu hanya bisa menghilangkan rasa sakitnya. Chen Xiang mengeluarkan manik-manik yang berisi jiwa api ungu. Jiwa api ungu ini sangat mahal, awalnya dia berencana menyimpannya untuk Su Meiyao, tapi sekarang dia harus mengeluarkannya untuk menyelamatkan orang. Ini adalah jiwa api ungu, Sister Meng'er, bantu sekeringnya. Chen Xiang menyerahkan manik pemancar cahaya ungu. Liu Meng'er tercengang, Chen Xiang benar-benar membawa benda semacam ini bersamanya. Ini adalah jiwa api ungu, bahkan di alam surga, itu bisa membuat orang kewalahan. Dongfang Xingyue awalnya berpikir bahwa dia dikutuk,
tetapi ketika dia melihat Chen Xiang mengeluarkan jiwa api ungu untuk menyelamatkannya, dia sangat tersentuh. Tentu saja dia tahu nilai jiwa api ungu, tetapi sekarang Chen Xiang sangat cepat untuk menggunakannya untuk menyelamatkan dia. Tidak hanya dia bisa selamat, dia juga bisa mendapatkan jiwa api yang dia impikan, yang membuat Dongfang Xingyue tertegun sejenak. Liu Meng'er menghancurkan manik itu, mengendalikan jiwa api tirani Anda dengan akal ilahi, dan membiarkannya masuk ke tubuh Dongfang Xingyue. Dongfang Xingyue tahu bahwa akan sangat menyakitkan untuk memadukan jiwa api. Jika dia punya pilihan sebelumnya, dia lebih suka menanggung rasa sakit 10 kali lipat untuk mendapatkan jiwa api. Menggabungkan jiwa api bukan hanya tentang menahan rasa sakit. Sister Meng'er, Anda memiliki pengalaman. Anda dapat membimbingnya untuk memadukan jiwa api. Ini jauh lebih cepat daripada meraba-raba sendirian. Chen Xiang datang ke sisi Dongfang Xingyue dan meremasnya sedikit kasar, pegang mulutnya yang tertutup rapat, lalu masukkan sepotong buah hati tanah. Saat menggabungkan jiwa api, memakan buah hati akan banyak meredakan rasa sakit. Terakhir kali di dunia alkimia suci, seperti ini ketika manik-manik awan menyatu. Dia ingin memastikannya lagi. Berkenaan dengan pengalaman memadukan jiwa api, Chen Xiang jauh lebih kaya daripada dua wanita cantik yang maha kuasa di dunia fana ini. Setelah memakan buah dewa hati, Dongfang Xingyue benar-benar tidak terlalu merasakan sakit, tapi rasa sakitnya masih ada. Saat menggabungkan jiwa api, Anda harus menghindari konflik dengan jiwa bela diri bawaan di tubuh Anda. Jiwa api harus benar-benar menyatu dengan Anda, termasuk jiwa, kata Chen Xiang. Dan Liu Meng'er juga mulai berbicara tentang pengalamannya saat menggabungkan jiwa api, dan beberapa hal yang menarik perhatian. Fusi jiwa api Dongfang Xingyue sangat cepat, yang melampaui harapan Chen Xiang, dan selesai hanya dalam setengah hari. Saat ini, corak Dongfang Xingyue sangat bagus, cerah dan cerah, sangat menarik, membuat orang ingin menggigitnya. Terima kasih, penjahat kecil. Dongfang Xingyue tersenyum lembut, matanya penuh rasa terima kasih. Jiwa api ini sangat berharga, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Jadilah gadis budakku, kata Shen Xiang dengan seringai, yang membuat Liu Meng'er menginjaknya dengan keras. Jujurlah. Liu Meng'er menatap Chen Xiang dengan matanya yang indah. Dongfang Xingyue tersenyum lembut, senyum menawan itu sangat memabukkan. Aku budak perempuanmu, Meng'er pasti akan cemburu. Xingyue, jangan dengarkan anak ini berbicara omong kosong, ayo cepat. Aku khawatir Dongfang Xingyue akan setuju, lagi pula, ada Hua Xiangyue sebagai presiden, dan Chen Xiang, penjahat kecil, sangat misterius, dan hal-hal yang dia keluarkan dengan santai sangat berharga. Tapi aku ingin membayarnya. Aku tidak bisa meminta jiwa apinya untuk apapun. Dongfang Xingyue benar-benar menjadi serius, yang membuat jantung Chen Xiang berdetak kencang. Dia memang bercanda. Jika Dongfang Xingyue setuju, dia menghasilkan banyak uang. Jiwa api dengan imbalan budak wanita yang begitu cantik dan kuat, itu adalah keuntungan besar. Orang harus tahu bahwa jiwa apinya mudah didapat, dan dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi di masa depan. Ahem, aku bercanda, saudari Xingyue, jangan menganggapnya serius. Meskipun Chen Xiang berkata demikian, dia menyukai Dongfang Xingyue untuk menganggapnya serius di dalam hatinya, berpikir bahwa dia akan dapat membawa Hua Xiangyue dan Dongfang Xingyue, dua budak wanita yang menakjubkan, di sisinya di masa depan menunggu. Perasaan itu begitu menyegarkan. Dongfang Xingyue awalnya diambang kematian, menderita racun dingin, dia sudah putus asa, tetapi Chen Xiang tiba-tiba menyelamatkannya, tidak hanya tidak mati, tetapi juga mendapatkan jiwa api ungu. Bertahan dari malapetaka akan membawa berkah. Dongfang Xingyue sangat merasakan arti sebenarnya dari kalimat ini saat ini. Dia mulai mengerti mengapa Liu Meng'er ditangkap secara fisik dan mental oleh penjahat kecil Chen Xiang, karena Chen Xiang memang sangat mampu. Kontrak tuan pelayan, dan itu adalah kontrak hidup dan mati. Long Sui tiba-tiba berteriak, dan melihat cahaya putih keluar dari alis Dongfang Xingyue, memasuki jiwa Chen Xiang. Ini mengejutkan Chen Xiang, dan Liu Meng'er juga terkejut.
Kontrak juga merupakan bentuk formasi, dan itu sangat luar biasa, dan kontrak tuan pelayan memang kontrak yang paling sederhana namun sangat kuat, terutama kehidupan seperti ini, dan kematian kontrak. Kamu memberiku hidupku, biarkan aku melindungimu mulai sekarang. Dongfang Xingyue tersenyum manis dan memanggil dengan lembut, Tuan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.